opening speech dan beberapa hal yang ingin dipaparkan di virtual capacity building hari ini. Kepada Bapak kami persilakan, dan kepada Mas Medi silakan boleh di-share screen-nya sekarang, Pak Bahrun, begitu? Ya, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Erdika, ini luar biasa, ini yang mengembangkan biotrop yang fokus ke pertanian gitu. Padahal tropical itu banyak itu, tapi agak fokus ke pertanian, ya, alhamdulillah. Kemudian Pak Joko, Pak Patuya, Pak Adam, Pak Ibrahim, siapa lagi ya? Banyak sekali yang dari Astra semuanya. Terima kasih. Ini sudah menginisiasi saya yang kedua kali kan, kalau saya ini kita bersama-sama untuk kegiatan ini. Pak Saryadi, Bu Yuli dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, serta yang nggak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru yang sangat luar biasa dari seluruh Indonesia. Sekarang sudah hampir 280-an yang ikutin kegiatan ini. Menurut saya sangat antusias sekali dalam kondisi yang seperti ini. Pandemi COVID-19 ini kita memanfaatkan secara optimal apa yang bisa kita lakukan. Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih kepada Astra yang kita telah bisa bersama-sama. Ada beberapa hal, sebenarnya saya tadi pagi ini Pak Patria dan teman-teman semuanya tadi pagi itu ikut working group discussion, pembahasan tentang pengembangan SDM bersama-sama dengan Menko Maritim dan kedutaan besar, juga beberapa perusahaan yang berasal dari Jepang. Perusahaan Jepang pada intinya adalah dia selalu keep Indonesia worker. Jadi mudah-mudahan termasuk Astra bahwa tidak terjadi gelombang PHK yang secara besar-besaran. Harapan kami seperti itu, karena ini adalah wabah bagi kita semua. Ini kan kadang-kadang kalau kita bicara tentang PHK dan lain-lain, ini kan menjadi satu permasalahan yang besar pada saat kita bicara tentang SMK. Kita bicara sudah revolusi industri sekian, kalau lapangan pekerjaan nggak ada kan juga ini menjadi satu masalah yang besar. Maka saya mendengarkan tadi pagi pernyataan dari perutusan perusahaan yang dari Jepang, itu menurut saya membuat adem ayem bahwa mudah-mudahan itu bisa diterapkan dengan baik, sehingga kegiatan yang mestinya kita lakukan meskipun dalam kondisi seperti ini masih bisa berjalan langsung. Harapan kita setelah selesai COVID ini juga bisa berjalan normal. Namun demikian kita nggak tahu kapan berakhir, kita hanya berdoa semuanya secepatnya adalah lebih baik. Lanjut aja Mas. Nah, kemudian kita bicara tentang, Mas Medi lanjut. Ya, kita bicara tentang pengembangan SMK pertanian. Ini kan memang bicara tentang hal-hal yang khusus yang bisa kita sampaikan secara utuh, berbagai macam jenis ya. Kita bicara pertanian pada saat ini sebenarnya kita akan bicara tentang ketahanan pangan. Pada saat kita bicara tentang ketahanan pangan, sebenarnya kita bicara tentang ketahanan nasional. Nah, WHO pun sebenarnya sudah memberikan peringatan, FAO memberikan peringatan pada kita bahwa kalau ini tidak betul-betul ditata dengan baik, bahwa kebutuhan pangan ini juga akan sangat berkurang dengan kondisi yang seperti ini. Kalau kebutuhan pangan itu berkurang, akibatnya pasti nanti akan terjadi satu ketimpangan. Terjadi ketimpangan itu berarti nantinya terjadi ketidakstabilan. Nah, peran dari SMK, khususnya SMK pertanian dan sejenisnya, karena kalau kita bicara tentang industri pertanian, itu tidak hanya bidang pertanian saja, tapi semua sebenarnya bisa dikaitkan dengan industri pertanian. Jadi tidak sekedar bahwa kita bicara tanam, kita bicara budidaya, tapi juga kita bicara tentang distribusi, sehingga semuanya sebenarnya akan bisa berjalan dengan baik.
Nah, disitulah sebenarnya fungsi kita mengembangkan pertanian ini. Maka kami berharap teman-teman yang sekarang di sektor pertanian, SMK Pertanian, kami berharap secara terus-menerus kita bisa mengembangkan, khususnya adalah menopang dan mengembangkan tingkatan kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu tentang budidaya. Baik itu budidaya tanaman, budidaya ternak, maupun budidaya ikan. Pada saat negara itu kuat dari segi bahan baku tentang itu, insya Allah bahwa ketahanan kita juga akan berjalan dengan baik. Nah, ini kami mohon teman-teman SMK ini juga bisa melakukan seperti itu. Namun demikian juga tergantung dari kondisi daerah masing-masing. Karena ada kondisi yang memang daerah zona merah, zona kuning, zona hijau. Kalau yang zona hijau mungkin bisa beraktivitas, tapi yang zona merah ini kan betul-betul sangat dibatasi gerak dan lainnya. Kita harus mencari alternatif untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, dari situlah sebenarnya kita bisa berbicara tentang kaitannya nanti dengan Kementerian Pertanian. Minggu kemarin saya rapat bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bersama dengan Ibu Kapus Diklat, bersama dengan Ibu Kapus Penyuluhan, bersama dengan Sekretaris Badan. Yang kita bicarakan di situ adalah bagaimana sebenarnya mencoba pertahanan pertanian dengan lebih baik. Salah satu alternatif yang saya sampaikan adalah bahwa Kementerian Pertanian saat ini membentuk namanya Kostratani. Kostratani itu adalah yang dulu BPP di tingkat kecamatan. Yang dikembangkan tahun kemarin adalah memfasilitasi Kostratani itu dengan berbagai macam IT untuk bisa digunakan dalam rangka pengembangan sistem informasi tentang pertanian, baik itu budidaya maupun panen yang ada, maupun pengembangan yang ada. Intinya adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi pertanian itu berada di tingkat kecamatan. Kadang-kadang kita itu kan nggak pas. Informasi keadaan pangan ini antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian kan tidak pas. Nah, disinilah sebenarnya perlunya kita bicara tentang sistem informasi pertanian. Kalau kita bicara tentang sistem informasi pertanian, proses pembelajaran kita pasti akan kita orientasikan bagaimana sih kita bicara tentang pembelajaran 4.0, tetapi petani-petani kita ini belum paham tentang hal yang tadi. Maka dengan demikian kami bersama-sama dengan Ibu Kapus di bagian penyuluhan, karena Kostratani itu adalah di bawah pusat penyuluhan, di dalamnya adalah banyak penyuluh yang ada di dalamnya. Kami menawarkan kepada Kementerian Pertanian untuk bekerja sama dengan SMK yang ada di daerahnya itu. Kalau dalam satu kecamatan kami mohon, karena ini kan banyak SMK ini, SMK Pertanian khususnya di kecamatan itu masuklah di Kostratani atau BPP. Kemudian kalau tahun ini bahwa pengadaan Sarpras di Kementerian Pertanian itu terkendala karena semua dana katanya dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Maka kami tawarkan, ambillah bekerja sama dengan SMK yang ada di sekitarnya. Kalau ada sekolah pertanian, insya Allah sekolah pertanian itu kalau hanya komputer dan lain-lain informasi itu insya Allah ada. Dan kalau itu terbentuk, maka jumlah kecamatan seluruh Indonesia sekitar 7.000 itu bisa bekerja sama dengan SMK-SMK yang ada. Tindak lanjut dari itu insya Allah kami minggu depan itu akan bersama-sama dengan Bu Kapus untuk mencoba Vikon dengan teman-teman SMK. Jadi mohon dicatat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK, insya Allah minggu depan nanti waktunya harinya kita informasikan berikutnya lagi akan bicara tentang bagaimana pengembangan Kostratani di masing-masing daerah bersama dengan Ibu Kapus Kementerian Pertanian. Sehingga sinergi dari kegiatan kita itu bisa secara bersama-sama. Itu memanfaatkan peran serta sekolah pertanian dalam ketahanan pangan. Lanjut, Mas.
Ya, itu sebenarnya yang perlu kita harapkan. Lanjut saja. Ya. Ya. Jadi harapan kami adalah seperti itu sehingga SMK-SMK pertanian itu bisa berperan serta lebih jauh. Selain itu bahwa dalam rangka ketahanan pangan tadi, bagaimana sebenarnya nanti peran serta SMK dalam membangun daerahnya. Kalau membangun daerah tidak hanya pertanian saja, tapi semua program keahlian bisa berperan di sana. Tetapi sesuaikan kalau bisa adalah sesuai dengan program keahlian yang ada di situ. Kami baru membahas draft tentang Permendikbud pendidikan vokasi. Salah satunya adalah bagaimana melaksanakan praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Salah satunya nanti akan kami masukkan jenisnya adalah bagaimana membantu desa itu bisa merupakan praktek kerja industri atau praktek kerja lapangan. Disitulah sebenarnya fungsinya kita bisa memberikan dukungan kepada desa-desa itu dalam rangka apa? Kalau pembelajaran kita itu sudah berdasarkan industri 4.0, bahwa kita yang ada di kampung, mungkin industri kita masih ada yang 1.0, 2.0, 3.0, tapi pasti fungsi dari SMK menjembatani agar supaya industri-industri kita yang ada di daerah itu juga tidak ketinggalan, sehingga bisa mengikuti dengan revolusi industri 4.0 meskipun tidak secepat dari industri-industri yang lain. Tapi ini harus penting sekali harus kita kembangkan secara bersama-sama. Ya, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti video ini, pembelajaran ini. Saya yakin banyak manfaatnya. Dalam kondisi apapun, salam kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa jaga baik-baik. Ini sudah akhir dari kegiatan SMK tanggal 2 Mei, ini juga sudah pengumuman ujian. Ya, paling cepat, tapi tergantung masing-masing daerah, tapi paling cepat tanggal 2 Mei itu sudah pengumuman kelulusan. Kemudian juga sebentar lagi pasti ada ujian akhir dan lain-lain. Dengan kondisi yang seperti ini, saya yakin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru juga ada kendala, tapi bahwa disinilah sebenarnya peluang kita, yang kita dulu selalu bicara tentang blended learning, disinilah kita menerapkan blended learning yang kita kembangkan sejak sekitar 10 tahun yang lalu. Dulu sulit kita bisa menerima, tapi sekarang ini adalah kondisi real yang harus kita lakukan. Tidak dipaksa untuk melakukan itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Astra, kepada Pak Erdika, kepada Bapak Ibu semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasi yang sangat menarik dan semoga ini bisa jadi bisa jadi motivasi dan bahan pertimbangan ya, khususnya buat para guru, kepala sekolah yang bergerak langsung di SMK-SMK di bidang pertanian khususnya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin menyapa kembali, ada banyak sekali di sini, ada dari SMKS YPPP Wonomulyo, Sulawesi Barat. Selamat siang Ibu Masita Rashid, yang hari ini jauh-jauh dari sana ya, ikut bergabung bersama kita. Ada juga dari SMK Muhammadiyah 2 Wates juga hadir, ada Ibu Nurjana, dan ada banyak lagi yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya akan mengulang kembali, hari ini dalam kegiatan virtual capacity building kita akan membahas tema seputar inovasi pembelajaran 4.0 dalam rangka mencetak petani milenial lulusan SMK yang mandiri dan kreatif. Dan tadi sudah dapat beberapa sambutan dan beberapa paparan yang cukup menarik dari Bapak Bakrun, dan selanjutnya Bapak dan Ibu akan menerima 2 materi yang juga tidak kalah menariknya. Dan langsung saja untuk pemateri kita, yang pertama ada Bapak Dr. Insinyur Irdika Mansur, Master of Forestry Science sebagai Direktur Semio Biotrop. Kepada Bapak, sudah siap Bapak? Siap ya Pak? Jangan lupa di-unmute dulu Pak mikrofonnya. Oh ya. Iya, lupa ya Pak. Oke, Bapak sudah siap?
Kalau sudah siap, saya coba share screen-nya sambil dicek ya Pak ya. Benar Pak, screen-nya yang ini Pak? Iya betul. Oke, ya Bapak waktu dan tempat kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Saryadi, Bu Yuli, Pak Joko, dan teman-teman dari Astra Agro, Astra apa tadi? Banyak ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung pada siang hari ini. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu saya juga online dengan Pak Bahrun. Beliau menyampaikan beberapa arahan terkait dengan bagaimana SMK ini bisa menjadi monitoring untuk pertanian di sekitarnya. Nanti akan saya tunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh Xiaomi Biotrop yang sebenarnya siap untuk di-share dengan SMK-SMK pertanian di Indonesia. Mungkin setelah COVID-nya lewat, karena kalau ini kayaknya perlu ketemu. Gitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, kami perkenalkan lebih dulu Xiaomi Biotrop, lanjut. Nah, saya tidak hanya menyampaikan tentang pembelajaran 4.0 karena saya tahu bahwa ada SMK-SMK yang masih 1.0 juga Pak Bahrun. Yang penting bagi saya Xiaomi Biotrop bisa membantu SMK bagaimana agar sekolahnya dan siswanya cepat kaya gitu aja lah. Baik, jadi Xiaomio itu Southeast Asian Ministers of Education Organization. Ini adalah organisasi menteri-menteri pendidikan negara-negara Asia Tenggara, dan Xiaomi Biotrop menjadi salah satu lembaga penelitian di bawah Xiaomi ini. Di Indonesia ada 7, ada 2 di Bandung, Xiaomi Kitab in Science, jadi itu untuk peningkatan kapasitas guru-guru IPA. Kemudian Simio Cecep itu yang menangani PAUD. Kemudian ada Xiaomi Simolek di Jakarta yang untuk pembelajaran jarak jauh. Lalu Xiaomi Rekfon itu yang bicara masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Kemudian Kitab in Language tentang bahasa. Dan yang ke-7 itu Xiaomi Kitab in Matematik itu di di Jogja. Jadi kalau Bapak Ibu guru berminat untuk bagaimana caranya mengajarkan matematika biar disenangi oleh anak-anak, nah, silakan nanti berkomunikasi dengan Xiaomi Kitab in Matematika. Jadi tujuan dari Xiaomi sendiri yaitu untuk meningkatkan kerjasama regional melalui edukasi pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan dan budaya. Lanjut. Nah, Xiaomi Biotrop sendiri berdiri tahun 1968, yaitu untuk menjadi pusat terdepan dalam bidang biologi tropika di Asia Tenggara. Jadi sebenarnya kalau melihat dari kegiatannya, penelitian, pelatihan, penyebaran informasi, jadi sejak pendiriannya sebenarnya Xiaomi Biotrop ini adalah lembaga penelitian yang tidak secara langsung itu berhubungan dengan sekolah. Tapi alhamdulillah sejak 5 tahun terakhir dan kemudian lebih intensif lagi 3 tahun terakhir digandeng oleh PSMK sehingga kita bisa dekat dengan sekolah-sekolah SMK pertanian. Untuk itu terima kasih kepada Pak Bahrun dan teman-teman di PSMK. Karena selama ini kalau Xiaomi Biotrop menemukan teknologi-teknologi kemudian ditransfer ke masyarakat secara langsung melalui CSR atau kegiatan-kegiatan Xiaomi Biotrop sendiri. Biasanya kegiatannya selesai, masyarakatnya ya kembali lagi seperti semula gitu. Tapi setelah bergandengan tangan dengan SMK ini kita sangat menikmati bahwa ilmu dan teknologi yang kami transfer ini terus berlanjut. Walaupun ini sudah 3 tahun tapi tetap itu akan terus berjalan. Ini saya kira suatu teknik yang luar biasa, transfer teknologi yang menurut saya paling jitu seperti itu. Kalau Presiden menyampaikan bahwa pembangunan dari pinggiran, maka SMK inilah menjadi mitra yang strategis. Karena kalau perguruan tinggi ada di kota-kota besar, tapi SMK sampai ke kecamatan. Sehingga teknologi yang ditransfer itu akan sampai ke masyarakat sekitarnya. Dan saya kira bagi perusahaan, kita juga sudah siapkan kalau misalnya ada perusahaan kontak Biotrop misalnya. Nah, ini tinggal saya tanya, perusahaannya di mana,
maka SMK terdekatnya siapa? Jadi seperti keong dengan kancil itu. Dan itu sudah terjadi di Bangka Belitung, ada pengusaha yang punya 300 hektar, dia bingung mau diusahakan apa lahannya, sudah langsung saya rekomendasikan SMK Kelapa di sana, yang langsung siap membantu. Lanjut. Jadi saya juga menjadi marketingnya SMK, Pak Barun. Nah, visinya Biotrop saat depan promosikan dan berkaya nilai nyata biologi tropika. Jadi kekayaan alam Indonesia itu luar biasa dan Asia Tenggara. Tetapi kenyataannya yang diekspor adalah kelapa sawit, karet, kakao gitu ya. Sedangkan yang milik kita sendiri belum dikembangkan. Makanya tidak apa-apa. Karena menurut saya Indonesia ini selain mempunyai sumber daya biologi yang hebat, Indonesia juga punya ekosistem yang hebat. Jadi kalau tanaman orang lain, negara lain ditanam di Indonesia, mereka itu bahagia sekali. Makanya sawit di Indonesia produksinya berkali lipat dibandingkan dari negara aslinya di Afrika sana. Kemudian misinya tentunya menyediakan ilmu pengetahuan, jadi semua pengelolaan biologi tropika ini harus berbasis pada ilmu. Lanjut. Baik, program secara umum kita punya penelitian di bidang biologi tropika termasuk bidang perikanan, pertanian, peternakan gitu. Jadi kita cukup banyak Pak Barun. Jadi biotrop ini sebenarnya palu gada. Jadi apa lu perlu gua ada lah gitu kira-kira. Kemarin kita bicara perikanan, nah ini copy paste-nya belum dihapus perikanannya. Harusnya pertanian. Kemudian pelatihan untuk ini media transfer, ini teknologi yang dikembangkan, yang diteliti di Biotrop itu bukan penelitian yang sifatnya hanya untuk jurnal. Jadi kalau peneliti Biotrop mengajukan dana untuk penelitian akan saya tanya, ini penggunanya siapa? Kapan selesainya? Kalau tidak ada pemanfaatnya, wah jangan dulu, gitu kira-kira. Karena ini duitnya masyarakat kan sayang dipakai hanya untuk kesenangan gitu. Kemudian penyebaran informasi, kita punya jurnal, buku, brosur-brosur yang kita sediakan secara gratis. Juga sekarang karena sudah ada YouTube, maka banyak produk-produknya Biotrop yang sudah diupload di YouTube juga. Jadi kalau mau belajar jamur, tinggal ketik Biotrop jamur, sudah langsung keluar. Mau belajar tabulam pot ada di situ, mau belajar bikin potnya juga ada di situ. Lanjut. Kemudian program untuk sekolah, secara umum ini pengembangan kebun sekolah, ini biasanya untuk sekolah-sekolah secara umum. Kalau ke SMK, tentu SMK Pertanian tentunya tidak, karena itu sudah jagonya. Justru kita berharap SMK Pertanian bisa mendukung program ini untuk sekolah. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, kita dorong mereka untuk membangun kebun sekolah. Tujuannya untuk meningkatkan gizi Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka nanam sama-sama, nanti dipanen sama-sama, dimasak sama-sama. Kalau nanti kira-kira produksinya lebih, maka pakai SMS, pakai WA group bisa ditawarkan ke orang tua masing-masing untuk dijual. Kemudian juga kebun ini juga bisa untuk media pembelajaran. Jadi belajar matematika pun lewat kebun gitu kan. Jadi kalau mau ngukur berapa volume tanah yang ada di polybag kan itu matematika juga. Nah, kemudian revitalisasi SMK Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, Dijeng Factory dan Smart Bee. Ini terima kasih ke Direktorat PSMK sekali lagi. Ini merupakan pembelajaran yang luar biasa bagi Biotrop, pengalaman yang luar biasa untuk penguatan kompetensi guru. Jadi kita bukan hanya Biotrop sebenarnya yang Biotrop punya mitra-mitra lembaga penelitian lain-lainnya yang juga kita ajak untuk sama-sama membina SMK ini. Kemudian jadi SMK ini kita harapkan menjadi semacam cabangnya Siamio Biotrop untuk mentransfer teknologi ke masyarakat sekitar, gitu kira-kira. Kemudian magang guru dan siswa itu kira-kira 300 orang per tahun. Kemudian karya siswa, kunjungan-kunjungan itu sudah 5.000 orang per tahun. Semuanya tentunya tidak dipungut biaya. Tetapi untuk magang, kalau untuk guru kita punya asrama, punya dormitory yang mungkin sekitar hotel bintang 3 lah kalau nggak bintang 2. Itu free kalau untuk Bapak Ibu guru, tetapi kalau untuk siswa mereka biasanya kos di di masyarakat sekitar. Lanjut. Nah, ini beberapa yang dimiliki oleh Siamio Biotrop. Kita punya kultur jaringan tanaman dari tahun 85. Jadi menurut saya
kultur jaringan biotrop sangat handal lah. Bisa Bapak Ibu sekalian bisa belajar di sini. Ini saya tunjukkan pisang Cavendish, karena pisang Cavendish itu dulu kita impor, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah ekspor 1 triliun setahun. Lanjut. Tapi Ekuador sudah 32 triliun, makanya mudah-mudahan tingkat kerjasama dengan SMK ini bisa membuat kita 50 triliun setahun. Kemudian untuk program Smart Bee, ini untuk buah tropika khususnya. Tadi saya dengar ada buah-buah langka. Kita selain tentunya buah langka, buah asli Indonesia harus kita kembangkan dan itu harus ditangani oleh SMK terdekat. Jadi misalnya SMK Petang Bali, Badung Bali. Di sana kita minta untuk mengembangkan, untuk menekuni jeruk kintamaninya gitu. Kemudian tidak hanya ditanam di lahan tapi juga di tabulam pot. Karena kalau tanam di lahan jeruk 1 kilogram paling 15.000. Tapi kalau di tabulam pot kan begini sudah berbuah seperti gambar yang di bawah, kanan bawah Bapak Ibu sekalian, itu 1 pot bisa 250.000. Itu jadi semacam ini harus diajarkan kepada siswa sehingga ini bisa menjadi bisnis sekolah sekaligus siswanya. Saya kira begitu. Terus lanjut. Kemudian budidaya jamur tiram, jamur kuping juga ada di biotrop. Jadi biotrop itu kalau apa yang kita ajarkan itu memang dilakukan di biotrop sampai ke pasarnya. Karena peneliti dan teknisi kami harus bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat maupun sekolah, ini gimana nih pasarnya, gimana strateginya, apa masalahnya, harus benar. Jadi kita tidak hanya sampai di penelitian. Jadi alhamdulillah, ini saya lupa, ini posting dari SMK binaan, saya lupa biasanya mencatat nama SMK-nya, tapi setelah pelatihan di biotrop 1-2 minggu, kemudian produksi di sekolahnya sudah menjual, dan anak-anak SMK ini belajar menjual. Ini suatu hal yang menurut saya sangat senang karena ini bisa dijalankan. Lanjut. Kemudian susu kedelai. Susu kedelai ini sangat menarik. Sebenarnya ini keahlian istri saya, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya minta untuk bisa di-share dengan teman-teman di sekolah. Kedelai itu harganya 10.000. Itu bisa menjadi susu kedelai 12 liter 120.000. Itu di Bogor. Jadi marginnya sangat-sangat besar, kemudian investasinya sangat-sangat murah karena semua pasti sudah ada di rumah masing-masing, ada blender, ada apa namanya? Ada blender, ada kulkas, semua pasti ada. Jadi tapi kami syaratkan kalau misalnya ada perusahaan yang ingin membina masyarakatnya, saya syaratkan bahwa semua peralatannya harus disiapkan dan kelompoknya harus sudah disiapkan. Sehingga begitu selesai pelatihan mereka memang langsung menjadi industrinya. Gitu. Jadi langsung jalan. Kalau SMA ini, SMK alhamdulillah ini begitu, salah satunya SMK Lolim, ada di sini juga. Itu sudah langsung pemasaran Pak Bakrun. Ini sebagai laporan juga. Dan ini untuk meningkatkan gizi dari masyarakat sekitar, protein tinggi dengan biaya yang sangat murah. Nah kalau di SMK Pertanian kita produksi dulu. Tidak apa-apa kedelainya dari luar dulu kita beli, tapi setelah itu kita mulai nanam kedelainya. Sehingga nanti kalau kedelainya panen kita tahu pasarnya gitu. Lanjut. Nah ini yang adik-adik SMK ini tidak hanya di sekolah dibuat di teaching factory-nya, tapi di rumah pun mereka juga buat, mereka jual juga. Jadi menurut saya ini suatu hal yang sangat menyenangkan bagi kami dan ini yang kami harapkan training-training ke sekolah. Jadi kalau hanya teori, kami tidak mengajarkan sastra. Lanjut. Nah ini tidak hanya di Indonesia, kami juga mengajarkan di Brunei Darussalam, di Kamboja, di Vietnam dan sebagainya. Ini susu kedelai di SMK pertaniannya Brunei Darussalam. Peralatannya luar biasa. Pada waktu saya ke sana, labnya luar biasa, peralatan luar biasa, tapi hanya untuk praktikum. Jadi saya katakan ke kepala sekolahnya, boleh nggak saya datang lagi, saya bawa istri saya ajarkan ini. Alhamdulillah ini Sultan sudah merasakan. Lanjut. Dan ini menjadi kebanggaan mereka. Lanjut. Nah ini produk-produknya, dan salah satu syaratnya kalau biotrop melakukan pelatihan yang produk, maka sekolah atau perusahaan harus sudah menyiapkan labelnya. Jadi nama produknya apa, labelnya apa. Jadi begitu selesai hari itu praktek, itu langsung dijual siangnya gitu. Lanjut. Baik, kemudian untuk
ini janji saya ke Pak Bakron. Untuk Introduction Industry 4.0 ini mohon maaf ini saya cuplik dari presentasi di Jepang kemarin sebelum lockdown. Jadi kita lanjut saja di gambar-gambarnya karena waktu juga. Oke, jadi bisa menggunakan SMK pertanian itu harus mulai belajar GIS Remote Sensing, Geographic Information System dan Remote Sensing. Karena sekarang pemetaan sawah dan sebagainya itu perencanaan itu tidak bisa pakai manual lagi. Sekarang kita sudah ada teknologi yang murah dan bisa diterapkan. Dan ini beberapa SMK sudah punya. Itu yang saya sangat senang. Mereka sudah punya alatnya, Biotrop punya teknologinya dan model-modelnya, maka kita bisa transfer ke mereka. Lanjut. Ini salah satu contohnya di program Smart Bee itu, ini ada satu ini di Biotrop, ini kebetulan gedung kami, kemudian ada kebun di luarnya, dan sudah ditanami berbagai macam buah-buahan, ini yang disebut dengan geotagging. Jadi kita tahu tiap titik itu, tiap warna itu menandakan tanaman buah apa. Sehingga nanti ini juga dilakukan di SMK-SMK binaan, mereka akan mengirimkan data, tingginya, diameternya, buahnya, dan sebagainya untuk titik yang mana, begitu. Sehingga ini bisa menjadi monitoring yang bagus. Lanjut. Nah, ini yang menarik untuk pangan, Pak Direktur. Jadi, untuk pangan, itu kita tidak bisa dengan teknologi yang konvensional sekarang pakai cangkul, itu tidak mungkin. Karena tenaga kerja semakin sulit dicari, semakin mahal, padahal namanya harga pangan itu harus rendah. Kalau harga pangan tinggi, waduh, nanti bagaimana, siapa yang kuat belinya gitu. Nah, ini salah satu yang dikembangkan oleh Biotrop untuk monitoring padi. Jadi kita mempunyai model bagaimana kecukupan pangan dari tiap-tiap kabupaten ini di Jawa Barat. Jadi kalau yang warnanya merah berarti suplainya itu padinya hanya bisa memenuhi 0 sampai 20%. Kemudian kalau Kerawang bisa kita lihat ini 100% gitu ya. Jadi dari luas sawahnya, dari konsumsi, penduduk, dan sebagainya bisa dimodelkan. Kemudian juga bisa dimodelkan, misalnya SMK nanti diajarkan, maka bisa dipotret satu kecamatan misalnya atau satu desa itu dipotret, sehingga karena tanaman padi beda umur, itu akan beda warnanya. Maka dari situ bisa dibuat modelnya, maka tanggal berapa, bulan apa akan panen berapa ton, gitu. Jadi kita tahu bahwa kapan akan terjadi kekurangan, kapan terjadi kecukupan. Sehingga pertentangan antara Kementerian Perdagangan dengan pertanian tidak bisa lagi, Pak Bakron, karena nantinya SMK-SMK akan punya data yang akurat. Gitu kira-kira. Lanjut. Nah, ini untuk yang kelapa sawit, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti SMK juga tertarik, nantinya akan disalurkan ke nanti akan ketahuan, oh blok yang ini kekurangan nitrogen, kekurangan fosfat, kekurangan kalium, sehingga sudah langsung ketemu langsung ketemu rumus pupuknya apa di situ dan berapa gitu. Dan itu Biotrop bekerja sama dengan pupuk Kaltim juga, sehingga kalau misalnya nanti perusahaan menemukan bahwa ini loh hasilnya, maka kirimkan ke pupuk Kaltim, maka akan dikirim pupuknya yang sesuai dengan ramuannya, tidak seperti yang ada di pasaran, tetapi sesuai dengan kebutuhan dari peta-peta tadi. Gitu. Jadi ini sudah dikembangkan di Biotrop juga. Ini sudah ada hak hak kekayaan intelektualnya sudah ada. Jadi itu salah satunya. Lanjut. Kemudian ini yang masih dalam pengembangan, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Lanjut. Oke, jadi sebenarnya di slide berikutnya ini sebenarnya danau, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah danau di inlay, luasannya ratusan kilometer persegi. Kemudian suku di sana itu bertaninya mengambang, begitu. Jadi produksi tomatnya 8 sampai 10 ton tomat per hektarnya di atas danau, jadi di airnya. Jadi bawahnya ikan, atasnya produksi tomat.
Nah inilah yang kita punya rawa banyak, kita punya danau banyak, tapi masyarakat Indonesia kalau mau bertani rawanya dikeringkan, kemudian mereka bertani gitu. Padahal ditekuni. Sebenarnya bulan Juni ini sudah kita rencanakan ada pelatihan dari profesor dari Myanmar yang akan kita undang untuk melatih ini. Tetapi karena kondisi ini kita undur ke November, nanti kita akan coba. Termasuk ini di gambut Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di gambut parit-paritnya itu sebenarnya bisa dengan pertanian mengambang. Lanjut. Nah di Danau Inle tadi akhirnya juga berkembang wisatanya karena sangat-sangat unik bisa panen tomat di tengah danau gitu. Lanjut. Masih ada waktunya, Mas? Ya boleh Pak, sedikit lagi Pak. Masih boleh. Oke. Jadi sekarang saya masuk ke yang diminta oleh Mas Ibam ini. Bahwa saya senang bahwa di turnya itu disebutnya bukan pertanian, tapi industri pertanian. Karena harusnya pertanian itu menjadi industri. Tidak bisa lagi kita usaha budaya ya. Kalau sekarang itu kan bersawah rugi ya nggak apa-apa gitu kan. Karena meneruskan budaya. Nanti tidak boleh begitu, ini harus untung. Kemudian berapa hal yang perlu disadari bahwa kebutuhan pangan Indonesia itu besar. Beras, jagung, singkong, kedelai itu besar, makanya kita masih impor. Kemudian karena pangan ini kebutuhan pokok, maka tidak boleh harganya mahal. Tapi bagaimana caranya harganya murah, tapi untungnya besar. Jadi mau tidak mau adalah biaya produksinya harus turun. Itu yang harus kita siasati dari sekarang. Belum lagi kalau nanti pas harganya pas panen harganya anjlok. Kemudian luas tanah pertanian terus turun Bapak Ibu sekalian, sehingga akhirnya ke pinggir-pinggir yang subur-subur bisa dijadikan macam-macam gitu ya. Karena memang tidak realistis, misalnya seperti di Kerawang. Di Kerawang itu kalau misalnya harga tanah 1 meter perseginya sudah 10 juta, masa mau ditanami padi? Tidak realistis. Jadi memang tanah pertanian itu harusnya dinamis. Begitu bertani mulai rame, harga per meter persegi 1 juta, berarti 1 hektar 10 miliar, masa mau tanam padi? Itu sudah tidak realistis, harus pindah lagi memang. Gitu ya. Jadi yang realistis. Kemudian perlu teknologi yang efisien tadi. Jadi kalau bisa, ya sudah monitoring pakai drone. Nanti kalau misalnya ada penyakit, ada hama penyakit terdeteksi, semprot lagi dengan drone lagi. Jadi tidak perlu tenaga kerja lagi yang banyak sehingga biayanya murah, tetapi keuntungannya tetap tinggi. Gitu. Kemudian untuk itu memerlukan tenaga sumber daya manusia yang tidak bisa yang konvensional lagi. Jadi ini mereka yang bisa dimasuki dengan teknologi-teknologi baru. Lanjut. Kemudian kemarin saya baru maklum background saya kehutanan, jadi diingatkan Pak Bahrun, terima kasih. Pak Bahrun mengatakan, ya Pak Ir, kalau main di hortikultura pasti untung. Memang betul, kalau hortikultura memang untung, karena penduduk Indonesia itu 260 juta. Itu 10%-nya aja dianggap orang kaya, itu sudah 26 juta sekalian. Jadi mau saking 1 juta per butir tidak ada masalah, itu tidak ada masalah. Karena memang kita banyak orang kaya. Gitu. Jadi memang seperti tabu lampet tadi kalau diatur dengan baik, harganya 1 juta pun tidak ada masalah. Karena itu menjadi kesenangan. Ini adalah peluang bagi SMK untuk mengembangkan hal semacam ini. Nah, petani senior memang berkurang saat ini, tetapi yang putra-putrinya langsung mungkin tidak berminat. Tetapi putra-putri yang sekarang menjadi orang besar, itu banyak yang kembali reinvestasi ke pertanian. Dan mereka tidak menguasai bidang pertanian. Mereka punya uang, punya lahan, tapi tidak bisa bertani. Maka mereka membutuhkan tenaga kerja. Ini juga menjadi peluang bagi SMK. Jadi oleh karena itu, tidak mungkin lagi bahwa SMK ini, lulusan SMK pertanian, itu tidak menguasai tekniknya. Secara teknis harus kompeten. Karena tidak boleh hanya teori saja. Oleh karena itu juga perlu guru-guru yang kompeten dan fasilitas yang kompeten, yang memadai. Lanjut. Kemudian karakteristiknya kalau saya boleh sampaikan yang langsung yang ke nomor 2 saja, bahwa sekarang yang paling sulit mencari orang jujur. Karena
Karena kalau misalnya kita kerjasama, Bapak Ibu sekalian, kerjasama pertanian, sama orang aja lah, seseorang, itu ada aja alasannya sehingga membuat kita bangkrut gitu kan. Jadi kalau ada orang yang jujur ini bagus. Jadi dia harus jujur, terampil, artinya dia menguasai tekniknya, kreatif, bisa adaptif, kemudian menguasai IT, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, dan berjiwa wirausaha. Menurut saya, jiwa wirausaha ini sangat penting, dan makanya itu harus dibekali terus di sekolah. Karena kita sekarang merasakan ini dengan begitu COVID ini, betapa sedihnya dengan adanya PHK ini mereka menjadi betul-betul hopeless begitu. Tapi kalau yang sudah menguasai pertanian tidak ada masalah, mereka masih akan bisa hidup. Karena dengan hidroponiknya bisa produksi gitu ya. Lanjut. Nanti yang lainnya bisa dicermati lagi karena waktu, saya kira Satria mohon maaf. Tip inovasinya saya kira begini. Jadi pada era digital ini memang ya sudahlah, kita harusnya sudah kita tinggalkan praktikum mencangkul gitu ya, mencabut rumput itu. Kalau bisa sudah enggak gitu. Tapi SMK Pertanian itu menerbangkan drone gitulah kira-kira. Sehingga yang akan masuk ke SMK Pertanian itu banyak. Kultur jaringan, tabu lampot gitulah, hidroponik itu yang harus kita kembangkan. Bagaimana dengan yang akan menekuni pangan? Pangan ya jangan pakai cangkul lagi. Jadi kalau untuk menekuni tanaman pangan ya mau tak mau harus traktor, kemudian presisi teknologi, itulah yang harus kita ajarkan kepada mereka. Saya sempat berkunjung ke beberapa SMK, itu traktornya ada tapi rusak gitu ya. Jadi saya berpikir boleh nggak nanti biar Pak Direktur yang mengatakan boleh tidaknya. Traktor itu kalau bisa ya sudah dipakai untuk pelayanan masyarakat sekitarnya. Jadi kalau misalnya ada masyarakat mau ngolah lahan, olahkan. Mereka membayar tidak harus tinggi-tinggi, tapi uang lelahnya siswanya juga dapat. Kemudian alat untuk uang untuk melihara traktornya juga cukup gitu loh. Sehingga traktor ini bisa jalan terus. Dan siswanya memang benar-benar berpengalaman karena melakukannya, bukan hanya naik traktor waktu praktikum. Nah, jadi mereka mempunyai keterampilan yang benar. Kemudian di samping teknologi dasar memang harus diajarkan, tetapi keterampilan khusus seperti kultur jaringan, hidroponik, tabu lampot, tanaman jamur yang sebagainya yang bisa mendatangkan income itu harus diberikan di sekolah. Dan nanti biarkan itu diurus oleh siswa-siswa ini, sehingga juga mereka mendapatkan income juga gitu. Jadi sekolah guru-guru pertanian menurut saya sudah waktunya belajar GIS remote sensing tadi. Siamio Biotrop tentunya kita siap untuk membagi ilmunya. Selama ini yang kami ajarkan ke SMK Geoinformatika. Lanjut. Ya, kemudian ini yang resep dari PSMK tentunya kalau inovasinya ya Teaching Factory itu harus ada di sana. Model itu harus ada, dijalankan. Jadi memang betul-betul ini suatu usaha yang produktif sehingga adik-adik bisa belajar langsung. Satu contoh yang konkret, salah satu mitra kami itu SMK Cibadak yang juga rupanya dulu juga dibina oleh Pak Direktur. Di sana itu awalnya mereka melihat bahwa masyarakat di sekitar, petani di sekitarnya itu menanam lemon California. Tapi yang diambil oleh pembeli untuk dikirim ke supermarket itu hanya yang premium saja. Sedangkan yang grade 2-nya mau dilempar kemana? Mau dilempar ke Cibadak, siapa yang minum lemon itu? Ya kan? Misalnya ada yang mau minum lemon tea gitu, kayaknya waduh apa iya ya. Jadi akhirnya tersia-siakan. Maka SMK ini berimprovisasi, diolah menjadi minuman minuman lemon, dan sekarang itu menjadi industri. Informasi terakhir omsetnya sudah 2 miliar per tahun. Dengan begitu siswanya belajar, gurunya juga belajar, sekolahnya juga belajar. Dan sekarang itu menjadi mitra Biotrop untuk mengajar Teaching Factory kemana-mana juga. Saya kira itu Mas Patria sebagai awal, nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Lanjut, ini konteks saya. Monggo saja kalau nanti akan konsultasi bisa dengan WA atau emailnya. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Irdika untuk materinya, sangat menarik. Apalagi
ternyata di Biotrop sendiri tidak hanya concern sama penelitiannya aja ya Pak. Jadi bagaimana proses pembelajarannya bagaimana, terus sampai itu terjun ke pasar, bagaimana cara pengolahannya itu sangat menyeluruh dan sangat menarik. Tadi Mas, ada yang terlewat tadi, ada hal yang penting terlewat. Jadi potensi pertanian sekarang selain yang konvensional sekarang di pertanian dan perusahaan perkebunan, sebenarnya akan segera terbuka adalah di perusahaan pertambangan. Karena kebetulan saya sendiri menekuni reklamasi lahan pasca tambang, sekarang peternakan sudah masuk, pertanian pun sudah pelan-pelan mulai masuk. Jadi lahan pasca tambang itu untuk menjadi produksi pertanian sangat mungkin. Nah, kalau misalnya ditakut-takuti dengan logam berat, nggak apa-apa, nanti konsultasi dengan Biotrop, insya Allah kita selesaikan logam beratnya. Kemudian satu lagi, di perusahaan kehutanan. Karena di hutan tanaman industri, itu mereka diharuskan untuk menanam tanaman pertanian juga untuk ketahanan pangan Indonesia. Jadi kebutuhan juga besar. Jadi nanti alumni SMK Pertanian itu peluangnya tambah besar. Terima kasih. Oke, Pak, ini kayaknya banyak yang penasaran gitu. Pak Erdika ini sehari-hari aktivitasnya tuh ngapain Pak, kalau nggak WFH Pak? Oh, saya masak Mas. Masak ya Pak? Sebagai ini Pak. Biasanya saya kalau di grup-grup itu saya sharing resep ya. Nanti karena begini, kalau misalnya kami mengajarkan sesuatu, boleh sharing satu resep di sini. Ada waktunya? Boleh Pak, sedikit saja Pak. Oh ya, sedikit. Oke. Jadi tadi saya sebutkan ada pisang Cavendish, ya kan? Kita melatih budidaya pisang Cavendishnya, menyediakan bibitnya. Nah sekarang kalau misalnya tidak bisa jual produknya, gimana caranya? Nah maka dibuat sirup pisang. Resepnya singkat saja. Silakan air 300 ml tambah gulanya 300 gram, kemudian pisang Cavendishnya 3 buah, kemudian dipotong seperti kolak, direbus sampai harum. Setelah harum, ya itulah namanya sirup pisang. Kemudian disaring akan dapat sirup pisang. Kemudian masih ada ampasnya, ampas pisangnya tadi. Itu nanti diparuti dengan cooking coklat batangan itu, kemudian diaduk-aduk dengan dengan sendok, maka Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan selai pisang coklat. Tinggal cari roti tawarnya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Joko, Pak Bakrun, Pak Erdika ini juga merupakan alumni beasiswa YTA ya, Yayasan Toyota Astra. Di tahun berapa tuh Pak Erdika? Tahun 87 sampai 88 Mas, alhamdulillah untuk biaya penelitian saya. Di mana Pak penelitiannya Pak? Saya penelitian saya di kampus saja Mas, di Fakultas Kehutanan IPB. Oke, terima kasih Yayasan Toyota Astra yang sudah memberikan bantuan penelitian ya Pak ya, untuk bisa lebih mantapkan lagi pendidikan ya Pak ya. Siap. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, kita kali ini akan masuk ke materi kedua yang sudah tidak sabar untuk menyampaikan materinya juga. Ada Mas Joko, boleh say hi dulu Mas Joko. Oke. Mas Joko, materinya akan saya sharing dari saya ya. Materinya siap. Yang sudah tampil benar? Nah ini, betul. Oke. Baik, kepada Mas Joko, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih Mas Patria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera. Mudah-mudahan wabah COVID-nya segera berlalu, biar bisa kita ketemu lagi. Dan tadi saya cukup menarik dari Pak Bahru dengan Mas Erdika. Dan mungkin bisa kita kembangkan untuk ke depan nih Mas Patria. Dan mungkin kalau di kami nanti akan memperkenalkan saja terkait dengan program yang kita jalankan di SMK terdekat. Tapi tadi saya tertarik mungkin bisa nanti lebih lanjut dengan Mas Erdika untuk melakukan bimbingan juga kepada binaan kami, sekolah binaan kami yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Gitu.
dan cukup menarik. Nanti minta izin ke Pak Direktur mungkin bisa memfasilitasi agar nanti ini ada sinergi antara perusahaan, kemudian dengan Biotrop, dengan kementerian ya, sehingga nanti program yang ada di SMK 2 Grogot, Tanah Grogot ini yang ada di Kalimantan Timur bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin nanti saya akan paparkan sekilas apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami perbuat untuk SMK perkebunan di Tanah Grogot. Ya, bagus itu Pak Joko. Ya. Ya, itu punya 25 hektar kelapa sawit tuh. Siap Pak Barun. Oke, baik. Mungkin kami perkenalkan dulu tentang Astra Agrolestarinya Pak Barun, Pak Irdika, dan semuanya dari Astra Internasional memang sudah sangat paham. Jadi banyak orang tidak begitu mengenal tentang Astra Agrolestari, dan beberapa kali pada saat saya ada pertemuan di UNY, pernah juga ke Surabaya ya. Astra Agro itu apa sih gitu? Orang hanya mengenal Astra itu ke mobil dan motor. Nah, ini nanti sejalan dengan Pak Irdika, dengan Mas Irdika nanti mohon pencerahannya juga. Nah, jadi terkait dengan Astra Agro, jadi kami mungkin bisa di next dulu Mas Patria. Nah, ini profil kami terkait dengan Astra Agrolestari. Jadi kita tersebar di beberapa wilayah, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Luasannya ya cukup besar, area yang sudah ditanami kurang lebih 290.000 hektar, hampir 300.000. Kemudian kita juga memberdayakan awalnya, jadi tahun 1988 itu kami masuk membantu petani plasma. Jadi kita punya di sini ada lebih dari 50.000 petani kelapa sawit lokal yang kita kerjakan kerjasama. Kemudian yang masuk ke pabrik kami yang kurang lebih sekitar 31 pabrik. Dan kita Astra Agrolestari ada holding company-nya, kita punya anak perusahaan sebanyak 43 tersebar tadi di 3 pulau, ada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Mungkin yang paling terluas ada di Kalimantan. Kemudian kita kebun inti kita ada 79% dari kurang lebih 290.000 area tertanam, dan 21% adalah kebun plasma. Oke, next Mas Adika. Ya, Mas Patria. Ya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa kita mulai berdiri di tahun 1988 dan cukup lama juga. Salah satu perusahaan sawit, dan ini sudah banyak berkontribusi untuk masyarakat sekitar karena memang kita melibatkan petani-petani lokal. Nah, ini sebaran paling luas tadi saya sampaikan bahwa paling luas ada di Kalimantan kurang lebih 130.000-an. Ya di Sulawesi sekitar 51.000 sekian. Oke, next Mas Patria. Nah, ini sesuai nanti untuk program kami tidak terlepas dari visi dan misinya Astra Agro. Jadi kita mau menjadi perusahaan agrobisnis yang paling produktif dan inovatif di dunia. Next, mungkin ini visi misi bisa kita lewat Mas Patria. Nah, ini kami berangkat dari kebijakan keberlanjutan Astra Agro. Tadi di depan sudah disampaikan tema kita adalah ada sustainability, artinya kita mempertahankan keberlanjutan. Dan ini mungkin sama ya untuk semua industri-industri perkebunan. Dalam ini untuk sawit, kita diwajibkan memiliki kebijakan NDPI. Kebijakan keberlanjutan kita ada 3. Nah, ini yang mungkin di bulan-bulan setelah ini, mudah-mudahan tidak terjadi, dan biasanya setiap tahun terjadi kan, dan selalu yang dipersalahkan adalah industri sawit. Nah, terkait dengan yang pertama kita punya kebijakan tidak melakukan deforestasi. Kemudian kita konservasi pada lahan gambut, sudah ada moratorium. Kemudian ketiga ada kita menghormati hak asasi manusia. Nah, terkait dengan gambut kita sudah juga melakukan kerjasama dengan BRG, Badan Restorasi Gambut. Dan untuk deforestasi, ini sudah disampaikan juga, mungkin kita banyak kerjasama juga dengan Pemda terkait dengan pencegahan kebakaran hutan, agar kita selalu tidak menjadi pihak yang dipersalahkan gitu. Bahwa kita sudah punya 3 kebijakan ini dan kita sangat-sangat ramah lingkungan.
sehingga mudah-mudahan orang akan melihat positif tentang perkembangan industri sawit, khususnya di Astra Agro Lestari. Oke, next Mas Patria. Nah, ini terkait dengan keberlanjutan kami di Astra Agro, kita memiliki 4 pilar untuk kegiatan CSR-nya. Ini ada 4, jadi pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Nah, ini terkait dengan ekonomi, saya sekilas akan saya gambarkan di sini bahwa kami tidak berdiri sendiri dan kami dalam koridor program yang memang dilakukan bersama dari tim ISR Astra Internasional. Kami punya program Kampung Bersih Astra ya Mas Astria ya. Ada Kampung Bersih Astra, ada juga Desa Sejahtera Astra. Nah, di dalam konteks Kampung Bersih Astra itu kita menerapkan 4 pilar juga, ada pendidikannya, ada kesehatan, dan ada lingkungan, dan ada ekonomi. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya akan memperkenalkan apa yang kami lakukan, kontribusi kami Astra Agro Lestari dalam hal ini yang dilakukan oleh anak perusahaan Astra Agro Lestari yang berada di Kalimantan Timur, yang ada di Kabupaten Pasar ya, Provinsi Kalimantan Timur, untuk pendidikan terkait dengan SMK Bisa. Nah, ini SMK Bisa juga merupakan bagian dari programnya besarannya Astra Internasional, dan ini kita ada kolaboratif semua Astra Group tergabung dalam ISR Group. Kita melakukan kegiatan untuk 4 pilar CSR ini. Oke, next Mas Patria. Next. Nah, ini kita lakukan untuk program SMK Bisa ini dilakukan di area konsesinya PT BIM dan PPS. BIM ini adalah Borneo Indah Marjaya, PPS Palma Plantasindo. Selalu di Astra Agro mungkin kita menggunakan 3 digit. Nah, ini adalah PT-PT unik yang ada di PT Astra Agro Lestari. Dan kenapa ini kita coba di SMK Bisa ini ke perkebunan? Jadi kalau kita melihat dari data yang ada di Kementerian Pendidikan Nasional itu bahwa di Kalimantan kurang lebih 223 SMK. Dan mungkin ini baru satu-satunya ada SMA perkebunan yang khusus ke industri sawit. Nah, banyak begini. Jadi banyak pengalaman kami ada di sekitar perkebunan itu ada SMK SMA perkebunan, tetapi pada saat masuk atau mereka mendaftar menjadi karyawan, serapannya sangat kecil sekali, sangat sedikit, dan bahkan 3 tahun dapat dikatakan akhirnya berulang, 1 tahun kami training kembali gitu. Jadi seolah-olah 3 tahun belajarnya hilang. Nah, nanti ini mungkin Pak Bahrun minta bantuan kami dan nanti Mas Irdika agar nanti betul-betul tadi disampaikan oleh Mas Irdika. Jadi harus lulusan nanti kompetitif, mandiri dan kreatif gitu kan. Kompetensi bagaimana? Tidak hanya mungkin diserap oleh Astra Agro, bisa jadi nanti ada kebun-kebun sawit lainnya yang bisa menyerap lulusan dari SMK ini. SMK perkebunan yang memang betul-betul khusus untuk perkebunan sawit. Karena terkadang kami akan kesulitan mencari level-level mandor yang memang menguasai sangat detail tentang industri sawit. Jadi lulusan untuk dari SMK sini kalau di Astra Agro di level sudah mulai level mandor, jadi memang secara pengetahuan harus mempunyai pengetahuan yang sangat mumpuni di operasional kebun sawitnya. Dan tadi sudah digambarkan dari Mas Idika, mungkin hal yang baik kalau nanti ke depannya bisa membantu kami dari Biotrop untuk kita buat sinergi program dengan kementerian, nanti izin dengan Pak Direktur, Mas Idika juga, terkait dengan nanti bagaimana kita meningkatkan mutu guru di sana sehingga lulusan dari SMK 2 Tanah Grogot ini bisa langsung diserap oleh semua industri sawit, bahkan bisa juga meningkatkan produktivitas dari petani plasma. Jadi kalau secara sebarannya ada data demografi yang ada di PT BIM, 68%-nya itu adalah petani yang ada di sekitar PT BIM, di mana kita luasannya untuk intinya ada kurang lebih 6.000, dan untuk plasmanya cukup besar juga, ada sekitar 1.000-an.
Nah, di sini kita mudah-mudahan targetnya adalah SMK ini menjadi learning center untuk pembelajaran industri perkebunan sawit. Harapannya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi juga role model untuk SMK perkebunan yang memang mengkhususkan diri kepada industri sawit. Karena mungkin belum ada ya yang memang betul-betul hanya mengkhususkan kepada lulusannya siap memiliki pengetahuan dalam industri sawit. Dan pernah kita juga ada kerjasama di Riau, kemudian di Aceh. Nah, ini kita akan coba kembangkan kembali di Tanah Grogot ini. Mudah-mudahan nanti Kalimantan Timur ini menjadi role model yang pertama pilot project yang ada di Kalimantan Timur. Oke, next Mas Patria. Nah, ini profil SMK-nya. Jadi kami dulu kerjasamanya hanya sebatas anak-anak kelas 12 ya, SMK 2 Tanah Grogot ini hanya sebatas mengikuti PKL atau prakerin di PT BIM. Belum ada kerjasama, jadi kadang-kadang mereka PKL di PT BIM atau prakerin PT BIM ya hanya sebatas lebih banyak ke administrasi. Nah, setelah adanya kerjasama MOU antara Diknas di Kabupaten Pasir dengan PT BIM ini, akhirnya kita kembangkan karyawan-karyawan kita yang lebih banyak bergerak juga masuk ke sekolah tersebut sebagai volunteer teacher. Jadi mereka sebagai tenaga guru sukarela langsung. Jadi agak berbeda mungkin kalau misalnya gurunya menyampaikan dengan dari praktisi. Karena teman-teman kami yang ada di PT BIM, karyawan yang ada di sana, staf-staf kami yang mengajar, ya secara keilmuan mereka memang background-nya adalah sarjana ya. Dan mereka sangat mumpuni karena hari-hari mereka ya memang bergelut dengan industri sawit. Mulai dari bagaimana proses angkut buahnya, bagaimana penanamannya, pemupukannya, sampai dengan proses masuk ke pabrik sehingga dihasilkan CPO, itu mereka sudah menguasai. Dan itulah yang akhirnya menjadi kurikulum untuk SMK ini. Nah, walaupun nanti ada juga beberapa hal yang mungkin nanti saya minta bantuan ke Mas Irdika, ada mungkin beberapa nanti yang bisa dimasukkan kurikulumnya, bisa ditambahkan, dan ini hanya baru satu, dan ini mungkin mudah-mudahan jadi cikal bakal untuk pengembangan SMK bisa ya, SMK yang memang betul-betul bisa berkarakter Astra dan ada spesifikasi lebih ke perkebunan sawit. Setahu saya belum ada yang memang betul-betul spesialisasi dan belum bisa memberdayakan karyawan yang ada di perkebunan sawit untuk terjun langsung masuk ke sekolah, sehingga apa? Pada saat mereka lulus dari SMK, mereka ke dunia kerja, tidak ada lagi terputus misalnya antara pendidikan pada saat dia di sekolah sampai ke dunia kerja. Harapannya seperti itu. Jadi untuk bidang keahliannya ada administrasi tanam perkebunan dan seterusnya yang dikembangkan oleh SMK 2 Tanah Grogot. Nah, tapi ke depannya ini kita akan lebih banyak kurikulumnya disederhanakan, lebih banyak bagaimana anak-anak SMK ini setelah lulus siap kerja, tidak lagi harus 1 tahun diuji coba lagi. Artinya kan sayang, harusnya 3 tahun itu menjadi hal yang sangat baik, sangat positif, mereka digodok di sekolah, pada saat mereka lulus siap kerja. Nah, harapannya tidak lagi ada 1 tahun. Jadi seolah-olah mereka belajar yang harus 3 tahun menjadi belajar 4 tahun gitu. 3 tahunnya di sekolah, 1 tahunnya ada di dunia kerja. Padahal kalau itu kita tarik dari dunia kerja masuk ke sekolah pada saat mereka berproses, kurikulumnya agak dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja. Dan mungkin menurut saya nih Pak Direktur ya, mungkin bisa jadi bukan hanya untuk SMK perkebunan. Dan ini kalau tidak salah Mas Patria ya, di Astra Honda Motor sudah ada juga yang namanya kurikulum TSM ya Mas Patria ya. Ada teknologi sepeda motor yang betul-betul akhirnya juga berguna pada saat mereka belajar di SMK tersebut, di sekolah tersebut, pada saat keluar mereka sudah siap kerja. Mungkin tidak bisa diserap semuanya oleh Astra Honda Motor, tapi mereka punya keterampilan yang akhirnya bisa buka bengkel, di mana bengkelnya akan berkolaborasi dengan Astra Honda Motor. Akhirnya apa? Ada sinergi di situ.
ada simbiosis, mutualisme di situ. Jadi mereka pada saat lulus tidak harus berharap menjadi karyawannya Astra, menjadi karyawan Astra Honda Motor, tapi mereka bisa tadi yang disampaikan Mas Irdika, jadi sebagai lulusan yang kompetitif, mandirinya tadi ya, kemudian dan kreatif. Jadi tidak hanya melulu mengharapkan harus menjadi karyawan. Seperti itu. Oke, next, Mas Patria. Nah, ini yang kami lakukan, jadi ada 3 program yang kami lakukan, pendekatan yang kami lakukan dari PT BIM dan PT PPS selaku anak perusahaan Astra Agrolestari di bidang kurikulum, tenaga ajar, dan program PKL-nya. Nah, di tahun 2015 sebatas ke PKL saja, dan akhirnya tidak nyambung antara apa yang mereka pelajari di sekolah dengan apa yang harus mereka lakukan di dunia kerja. Tapi dengan seperti ini, harapannya adalah kita mulai dari kurikulumnya dulu kan, jadi ada kesinambungan. Kurikulumnya, kemudian tenaga ajarnya pun memberdayakan karyawan dari PT BIP. Sehingga apa? Kebutuhannya jelas, di lapangan mau seperti apa, itulah yang akan diajarkan oleh teman-teman kami dari PT BIM yang ada di lapangan kepada siswa-siswa SMK 2 di Tanah Grogol ini. Jadi kalau misalnya melihat datanya nanti, kita serapan sangat kecil sekali, dari total sekitar 700-800 orang siswa di SMK 2 Tanah Grogol, mereka lulus kurang lebih ada 40-an, 20-an yang atau 70-an ya. Yang terserap tuh mungkin setahunnya hanya 4 atau 5. Dan harapannya bukan hanya ke Astra Agro ya, ke grup Astra Agro, bisa jadi mereka kebun-kebun lain. Nah, ini yang harapannya seperti itu. Jadi pada saat mereka bersekolah di SMK 2 Tanah Grogol, lulusan ini tidak hanya diserap oleh Astra Agro, bisa jadi oleh industri, oleh perusahaan-perusahaan sawit lainnya, bisa yang ada di Kalimantan Timur atau di area-area lain. Dan mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal untuk pengembangan SMK perkebunan yang khusus untuk perkebunan sawit. Buat di daerah-daerah lain bisa ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan ini sudah dilakukan, dan mungkin Kalimantan itu berada di Kalimantan Timur agar kita tersebar. Dan ini mohon bantuan dari Pak Bahrun bagaimana nanti ini bisa kita follow up sehingga adanya kegiatan ini tidak hanya berjalan di sini tapi ada kelanjutan. Dan mungkin ini menjadi inspirasi juga untuk teman-teman guru hebat Astra ya, yang memang sudah tergabung di grup ini, sudah mengikuti acara ini, agar nanti bisa mengembangkan SMK ini bukan hanya menjadi SMK yang dikatakan kalau sekarang ini kan masuk SMK itu seolah-olah menjadi warga kelas 2 gitu. Jadi kalau menurut data kan tertinggi ya dari angka pengangguran yang terselubungnya ya, 8,sekian persen kalau tidak salah. Urutan keduanya ada diploma. Nah, sehingga diharapkan nanti betul-betul lulusan dari SMK ini keluar ya memang mereka siap kerja. Kalau katakanlah 100% semuanya bisa terserap di dunia kerja, atau mereka bisa menjadi tenaga yang mandiri sesuai harapannya Mas Irdika. Jadi mereka menjadi lulusan yang kompetitif, mandiri, dan kreatif. Oke, baik. Mas Fatih bisa next mungkin. Nah, ini mungkin akan saya paparkan kegiatan-kegiatannya ini tidak hanya melulu di kegiatan industri sawitnya, tapi ada ke workshop centernya, kita ke pengelasan, ada ke bidang tanaman. Next, Mas Patria. Ini ada beberapa kegiatan memang ada di kebun yang mereka lakukan. Jadi intinya adalah menyiapkan siswa agar mereka siap dalam dunia kerja. Intinya di sini. Dan mereka betul-betul lulusan mandiri, apalagi ini ada di seputaran kebun sawit. Artinya apa? Kalau ada sekolah yang ada di kebun sawit pada saat lulusannya dan memang sekolah yang mengkhususkan kepada kurikulum sawit, lulus akhirnya tidak diserap oleh industri sawit, menjadi hal yang dipertanyakan gitu. Nah, dengan seperti ini artinya akan lebih mendarat agar mereka pada saat lulus bisa menjadi tenaga yang potensial siap terjun dalam dunia kerja. Oke, next, Mas Patria. Ini mungkin hanya gambar-gambaran saja terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswa SMK pada saat program PKL yang dilakukan di PT BIM dan PT PPS. Oke, next, Mas Patria. Sama ya, mungkin next juga.
Nah, ini staf kami yang melakukan pelatihan, jadi masuk ke sekolah ya. Jadi mungkin kalau kalian kami juga seperti pelatihan, tapi bagi ini anak-anak ini hal yang baru, gurunya berbeda gitu kan. Apalagi staf-staf kami ya muda-muda dan cukup ganteng-ganteng ya. Jadi cukup fresh gitu. Jadi mereka akan berbeda pada saat sehari-hari dengan gurunya. Ada sesekali, bukan sesekali, mungkin akan sering mereka akan bertemu dengan staf-staf karyawan dari PT BIM. Itu Mas Patria, kita next lagi. Nah, ini mungkin terakhir, ini gambarannya. Jadi kami sejauh ini kalau bisa melihat ada 16 orang yang sudah masuk menjadi karyawannya PT BIM ya. Padahal lulusan sangat luar biasa. Per tahun itu ada sekitar 70-an, ada 200-an mungkin untuk lulusannya. Nah, ini baru terserah hanya 16 mungkin ini beruntun ya. Mungkin ada di tahun 2015-nya, 16 dan seterusnya. Ini yang tertinggi adalah dan luar biasa untuk Pak Hoirul Hifni ini sudah bisa menjadi asisten. Jadi leveling yang awalnya masuk sebagai non-staff, saat ini bisa menjadi level staff. Tanpa harus masuk ke perguruan tinggi. Gitu. Kenapa? Karena memang berproses di Astra Agung Lestari dan tidak melulu harus mereka mengikuti jalur jenjang sarjana. Jadi mereka learning by doing, learning by experience, pada akhirnya bisa sejajar dengan yang kuliah mendapat gelar kesarjanaan. Itu sih mungkin Pak Mas Patria dan teman-teman yang lain. Dan terima kasih ini. Tadi saya cukup terkesima dengan Mas Irdika dan mungkin di lain kesempatan boleh ketemu lagi Mas Irdika. Terus kalian bertanya juga tadi terkait dengan penelitian ini bisa dibiayai oleh Biotrop ya, Semeo ya Pak Mas Irdika ya. Yang penelitian yang mana ya Pak? Tadi kan ada kalau nggak salah di awal itu Mas untuk penelitian. Jadi ada bisa dilakukan katakanlah nanti dari kami kan juga ada kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi. Ya. Itu bisa nggak dilakukan nanti ada kerjasama juga nanti dengan Semeo Biotrop? Sangat mungkin Pak. Kami punya dana penelitian rutin setiap tahun. Jadi dana penelitian ini kami gunakan untuk menyelesaikan masalah, yang real begitu kira-kira. Dan kebetulan saya belum punya mitra kelapa sawit nih Pak, saya dengan senang hati. Pak, terima kasih juga Mas Irdika. Terima kasih Pak Bahru ini nanti mohon fasilitasi nanti kami tetap terkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional sehingga ini programnya menjadi program kolaboratif yang betul menjadi sinergi ya Mas Patria ya. Dan terima kasih kembali kepada teman-teman ISR Astra Internasional. Acara luar biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko untuk materinya. Saya melihat materi Pak Joko ini kerap sekali sebenarnya dengan saya istilah-istilahnya mandor karena kebetulan saya itu lahir dan besar di lingkungan perkebunan kelapa sawit di Aceh Pak. Jadi Bapak saya juga pekerja di perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi familiar sekali dengan istilah-istilah dan melihat foto-foto Pak Joko tadi saya merasa pulang kampung Pak. Oke Mas Satria. Oke. Selanjutnya kita akan ada sesi sharing session dari Astra yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Mas Adam ya. Iya betul. Oke, Mas Adam boleh silakan kalau ada materi yang ingin di-sharing, boleh silakan di-share screen aja, Mas. Oh iya, oke, baik. Selamat siang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Irdika, Mas Irdika, Mas Patria, Mas Joko, Mas Bahrun, dengan juga dengan Bapak dan Ibu SMK Bisa sekalian. Perkenalkan kembali, saya Adam, saya juga dari salah satu Astra, satu juga dengan Mas Bima, saya dari Astra Internasional. Tapi kali ini di sesi ini mungkin saya akan lebih seperti sharing session, karena di sini saya ingin menjelaskan atau mensosialisasikan salah satu program yang dimiliki oleh Astra yang dimana dia bergerak dalam konservasi lingkungan. Sebentar saya sharing dulu. Apa sudah terlihat? Sudah. Okay. Sudah Mas.
Oke. Salah satu mungkin perkenalan dulu, ini merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Astra International. Mungkin tadi sudah juga sempat disinggung oleh Pak Joko terkait sebenarnya Astra International dan juga melalui grup Astra yang ada, kita juga melakukan tanggung jawab sosial kami, yang dimana tanggung jawab sosial yang kami jalankan ini terbagi menjadi beberapa pilar. Ada pilar pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan juga kewirausahaan. Dan dalam menjalankan konservasi lingkungan ataupun pelestarian lingkungan, kita bisa dibilang kita memiliki program flagship lah. Nah, salah satu program ini kita namakan itu adalah Pranaraksa. Kalau dilihat sebenarnya Pranaraksa sendiri kalau dari segi bahasa itu yaitu bahasa Sanskerta, prana itu artinya breath, itu artinya nafas atau enggak pemberian kehidupan, dan juga raksa ini terkait perlindungan. Jadi kalau misalnya kita gabung Pranaraksa ini adalah artinya melindungi kehidupan. Namun kalau dari segi Astra sendiri ataupun dari kami dari Astra, Pranaraksa sendiri itu merupakan sebuah singkatan, yaitu adalah program konservasi keanekaragaman buah langka Nusantara. Seperti namanya, Pranaraksa ini merupakan sebuah program yang dijalankan oleh tim CSR lingkungan Astra yang bergerak dalam konservasi buah langka. Yang dimana sebenarnya Pranaraksa sendiri ini memiliki beberapa mekanisme seperti biodiversity protection, yaitu adalah melalui program ini kami mencoba melakukan konservasi ataupun pelestarian buah langka, dan yang kedua itu ada biodiversity campaign, yaitu kami mengkampanyekan terkait konservasi buah langka yang bertujuan untuk meningkatkan awareness ataupun kepedulian dari masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah biodiversity data center, di mana dari setiap buah langka yang kita kelola atau kita konservasi, kita coba melakukan pendataan. Kita juga ingin mengetahui buah-buah apa saja yang sudah kami budidayakan, dan juga koleksi-koleksi kita pun sudah ada apa saja. Dari Pranaraksa sendiri, sebenarnya kami juga memiliki beberapa skema, di mana skema ini sebenarnya terkait konservasi lingkungan buah langka yang kami lakukan. Skema ini terdiri dari 5 buah fase, ya di mana sebenarnya secara gambaran besarnya itu fasenya itu ada preservasi, restorasi, dan juga pemanfaatan lestari. Untuk fase yang pertama itu adalah terkait prasyarat. Fase prasyarat ini kurang lebih ini mencakup terkait sebenarnya lokasi ataupun wilayah seperti apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan program Pranaraksa. Dan sebagai salah satu contoh dalam menjalankan program Pranaraksa ini sendiri, lokasi seperti SMK ataupun sekolah-sekolah binaan Astra ini memiliki chance atau kesempatan yang sangat besar atau peluang yang sangat besar dalam menjalankan program ini. Karena nyatanya SMK ini ataupun anak-anak sekolah ini memiliki kurang lebih ketertarikan terhadap buah, apalagi kalau misalnya mereka diinfokan terkait ini buah langka loh, jarang ada. Kadang-kadang tuh anak-anak tuh suka kepo lah, kalau bahasa anaknya sekarang kepo ataupun tertarik, buah apaan sih kok bisa disebut dengan buah langka. Nah dari hal itu banyak sekali beberapa sekolah yang ingin juga bekerja sama dengan Astra dalam menjalankan program Pranaraksa ini dengan melalui dengan cara itu adalah menanam bibit-bibit buah langka di perkarangan sekolah mereka. Dan kami harapkan pun melalui program ini tidak hanya bisa dilakukan atau berjalan di sekolah ataupun SMK binaan kami, tetapi juga dapat memberikan dampak kepada sekolah-sekolah lainnya yang mungkin non-binaan dari Astra. Terus fase yang pertama itu adalah kick-off, di mana sebenarnya secara gambaran besarnya atau umumnya kick-off ini adalah terkait bibit yang kita peroleh. Sampai saat ini, bibit yang kita peroleh ini semuanya itu rata-rata berasal dari LIPI. Karena Astra International ini bekerja sama dengan LIPI dalam hal sebagai sumber bibit buah langka yang selalu kita terima, yang nantinya akan kita tanam ataupun budidayakan ke seluruh
tidak hanya sekolah binaan, tetapi juga beberapa grup Astra lainnya, baik di kantor ataupun di anak perusahaannya mereka masing-masing. Fase kedua ini terkait Bank Bibit, di mana Bank Bibit ini sendiri sebenarnya bertujuan untuk perbanyakan ataupun terkait multiplikasi, di mana dari bibit yang kita peroleh dari LIPI itu kita juga ingin budidayakan ataupun perbanyak dengan beberapa cara, mungkin kultur jaringan atau enggak vegetatif. Dan dari hal ini pun kita juga melihat beberapa bahwa SMK kultur jaringan ini memiliki peluang yang cukup besar jika ingin bekerja sama juga dengan kita dalam menjalankan program Pranaraksa. Karena dalam pelaksanaannya pun program Pranaraksa ini sendiri itu dapat dilakukan melalui kerjasama antara SMK kultur jaringan. Dan yang ke fase ketiga ini adalah Bank Pohon, di mana Bank Pohon ini adalah bentuk penanamannya. Setelah dilakukannya pembudidayaan atau multiplikasi, bibit yang sudah kita perbanyak itu kita tanam kembali di beberapa area yang mencakup sekolah binaan, perusahaan grup Astra, dan juga Astra Internasional itu sendiri. Dan yang kita harapkan pun penanaman ini tidak hanya bisa kita lakukan di area binaan Astra, tapi juga kita harapkan juga bisa kita lakukan ke lingkungan umum atau masyarakat pada umumnya. Dan yang kita harapkan juga melalui program ini pada nantinya masyarakat umumnya itu pada saat mereka ingin mencari bibit buah langka tertentu bisa langsung meminta kepada kita ataupun ke daerah konservasi kami dan tidak perlu ke LIPI. Jadi kita pun juga membantu, dalam kata membantu ataupun kerjasama dengan LIPI dalam melakukan pembibitan ataupun memperbanyak bibit buah langka. Dan yang fase keempat ini terkait database ataupun dokumentasi. Seperti fasenya sendiri, database ini adalah kami mencoba mengelola dan juga mendata terkait bibit buah langka apa saja yang sudah kami punya dan sudah kami multiplikasi ataupun budidayakan. Dan yang fase keempat ini adalah Mentari, yaitu menjadi pusat keanekaragaman hayati. Ya, di mana kami pun selain menjalankan konservasi, Astra pun juga berkeinginan untuk memperbanyak koleksi buah langka. Karena nyatanya saat ini pun jenis ataupun buah-buah langka yang dimiliki oleh LIPI ini juga terbatas. Maka dari itu kami juga mencoba mengajak masyarakat ataupun beberapa komunitas lingkungan lainnya yang dia memiliki ketertarikan dalam menjalankan program ataupun konservasi lingkungan, terutama buah langka, ini adalah dengan cara siapa tahu di daerah tertentu di Indonesia, karena kan kita memiliki total 34 provinsi dan juga setiap provinsi atau jangankan provinsi dan setiap daerah pun pasti memiliki ciri khasnya masing-masing, baik itu dari makanan, budaya dan lain-lainnya. Dari pun makanan, buahnya pun kadang-kadang mungkin kita orang Jakarta sebagai contoh mungkin menyebutnya buah, tapi belum tentu di daerah lain buah jambu itu disebut dengan nama jambu, ataupun ternyata di luar Jakarta orang-orang tuh lebih umum memanggil buah jambu dengan nama yang lain. Itu kan yang sebenarnya kita juga tidak tahu. Dengan kata lain, melalui program ini kita juga pengen mengetahui sebenarnya jenis-jenis buah jambu ini ada apa saja, ataukah cirinya sama tapi hanya dari segi namanya saja yang berbeda. Nah, salah satu program yang kami jalankan dalam mendukung program Pranaraksa ini kurang lebih adalah skema atau enggak kolaborasi. Namanya ini adalah kolaborasi bergulir. Ini adalah merupakan program yang kita jalankan, salah satu program Pranaraksa yang kita jalankan. Ini bertujuan untuk mengumpulkan bibit buah langka yang tersebar di seluruh Nusantara, ya di mana bibit-bibit ini sebenarnya seperti yang tadi sudah saya infokan bahwa LIPI ini memang memiliki bibit buah langka, namun tidak semuanya. Dan melalui program kolaborasi bergulir ini yang kita harapkan ini adalah bibit buah langka yang tidak dimiliki oleh LIPI dapat kita koleksi juga melalui uluran tangan ataupun kolaborasi bergulir oleh masyarakat banyak. Dan untuk mekanismenya sendiri pun dapat dilihat. Ini melalui pertama itu adalah pengumpulan, di mana pengumpulannya ini sendiri nanti dilaksanakan atau dilakukan oleh pegiat lingkungan, di mana pegiat lingkungan ini yang kita sebut adalah orang-orang yang memiliki urgensi ataupun kepedulian terhadap buah langka ini lebih tertarik atau lebih aware lah terkait buah langka, yang dimana nanti pegiat ini juga mencakup masyarakat umum, customer grup Astra, komunitas
lingkungan dan juga komunitas-komunitas yang dimiliki oleh Astra lainnya. Nantinya mereka ini akan mengumpulkan buah langka ataupun buah endemik lokal lainnya ke lokasi drop off ataupun drop off point. Nah, drop off point yang kita miliki ini adalah kantor cabang dari Fifth Group, salah satu anak perusahaan dari Astra, yang di mana nantinya masyarakat juga dapat mengumpulkan buah langka yang mereka miliki, ataupun bukan hanya buah langka Nusantara tapi juga buah endemik lokal lainnya. Mereka mengumpulkan buah tersebut ke kantor cabang Fifth Group yang nantinya akan didata dan akan didaftarkan buah langka tersebut, yang nantinya dari Fifth Group atau kantor cabang Fifth Group tersebut, PIC atau orang penanggung jawabnya akan menyalurkan ke beberapa sekolah kultur jaringan, yang dimana saat ini SMK Kultur Jaringan yang menjalankan program kolaborasi bergulir ini merupakan SMK Kultur Jaringan binaannya Grup Astra, yaitu melalui perusahaan Astra Honda Motor atau AHM, yang tersebar pula di 34 provinsi. Nantinya buah-buah langka yang sudah dikumpulkan di kantor cabang Fifth Group akan dimultiplikasi atau diperbanyak di SMK Kultur Jaringan. Dan nantinya diharapkan dari SMK Kultur Jaringan ini dapat memperbanyak atau multiplikasi bibit buah langka yang telah diperoleh, yang nantinya akhirnya akan diaplikasikan atau akan ditanam, baik bisa ditanam di sekolah binaan, KBA ataupun DSA, binaannya kampung binaan Astra ataupun desa binaan Astra, dan juga di perusahaan grup Astra lainnya. Selain itu, selain program kolaborasi bergulir, kita juga dalam waktu dekat, insya Allah, kita juga akan ada salah satu program, itu adalah Pranaraksa Innovation Challenge, di mana sebenarnya ini sebuah perlombaan yang kami adakan sebenarnya untuk masyarakat umum, tidak hanya untuk sekolah binaan Astra aja ataupun SMK binaan Astra aja, tapi ini juga untuk SMK non binaan Astra, di mana sebenarnya Pranaraksa Innovation Challenge ini merupakan sebuah perlombaan ataupun kompetisi inovasi dalam penerapan program Pranaraksa itu sendiri, di mana tujuannya adalah yang kita harapkan mungkin dari masyarakat umum ataupun siswa-siswa ataupun guru-guru sekalian memiliki ide mungkin baik dalam menjalankan program Pranaraksa ataupun ide program lainnya, di mana sebenarnya sebagai contoh mungkin dari Bapak Ibu sekalian dari SMK Kultur Jaringan mungkin memiliki metode lain yang sebenarnya itu lebih efektif dalam melakukan atau menjalankan multiplikasi atau perbanyak bibit buah langka, karena sampai saat ini mekanisme ataupun yang kita gunakan dalam memperbanyak bibit buah langka yang sering kita gunakan itu adalah kultur jaringan dan juga vegetatif. Dan mungkin nanti ini juga bisa menjadi masukan bagi kami melalui program ataupun lomba ini, di mana lomba ini yang kita harapkan juga dapat memberikan feedback atau masukan bagi kami, baik itu secara programnya ataupun ide-ide yang dapat diberikan, yang dimana yang diharapkan dari lomba ini, yang kita harapkan nanti pada akhirnya itu adalah dapat kita jadikan sebuah program baru ataupun dapat dalam arti memperbagus program Pranaraksa yang sudah ada. Dan kurang lebih sebenarnya itu saja dari saya, Mas Patria, terkait sharing section kali ini, karena sebenarnya dari saya pun dari CSR Lingkungan bersama Mas Bima dari CSR Pendidikan bekerja sama, tujuannya adalah satu, yaitu adalah ingin memberikan dampak positif bagi masyarakat banyak, dan juga melalui SMK Kultur Jaringan yang kita harapkan juga dapat berpartisipasi secara real juga melalui beberapa program yang dimiliki oleh Astra dan juga yang dapat dijalankan pula oleh perusahaan grup Astra lainnya. Itu saja kurang lebih Mas Patria dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adam untuk sharing sessionnya, dan Bapak-Bapak dan Ibu semua. Kalau kita lihat ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, hampir sekitar 140 lebih. Bapak dan Ibu, Bapak-Bapak juga boleh langsung menjawab di kolom question and answer seperti yang sudah dilakukan Pak Bahrun ya Pak. Sudah sekitar 21 pertanyaan yang dijawab Pak Bahrun langsung di sudah terhitung ya? Sudah Pak. Di situ ya.
Berkaitan dengan hal itu juga, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu tetap melihat informasi-informasi di Telegram, karena beberapa informasi seputar info lomba buat guru bisa di Astra akan dibagikan di Telegram juga gitu. Dan pertanyaan ini sudah ada beberapa yang saya coba pilih dulu saja. Coba sebentar saya lihat. Ya, ini pertanyaan yang pertama saya pilih kayaknya langsung ditujukan ke Pak Irdika ini, karena banyak sekali yang bertanya seputar ini. Pertanyaannya itu dari Bapak ya, sepertinya ini Bapak, dari Bapak Mauren dari SMK Negeri 1 Purwosari, Pasuruan. Nah, pertanyaan itu, Pak, bagaimana sih sebenarnya cara untuk sebuah sekolah itu bisa bekerja sama dengan semiobiotrop? Nah, dan ada kaitan pertanyaan dengan berkaitan dengan pertanyaan itu juga, ada yang bertanya tentang statement tadi Pak Irdika. Kita butuh untuk harga pangan itu yang semurah mungkin, karena bahan pangan merupakan kebutuhan pokok gitu. Nah, kira-kira itu bagaimana kaitannya dengan situasi yang mana kalau yang ditanyakan oleh salah satu peserta kita, Pak Amir Yusuf dari SMK Pasundan Subang, kalau harga pangan murah otomatis nasib bagaimana dengan nasib para petaninya gitu. Jadi kira-kira itu kita bisa mendapatkan benang merahnya seperti apa gitu. Satu sisi kita butuh bahan pangan yang mudah, tapi kira-kira dampak bagi si petani seperti apa. Jadi ke Pak Irdika dulu deh ini pertanyaannya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, bagaimana untuk bekerja sama dengan Siamio-Biotrop? Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi website kami di www.biotrop.org. Nah, kalau misalnya akan melaksanakan kunjungan atau mengirim siswa untuk praktek, itu tinggal menulis surat saja ditujukan ke Direktur Siamio-Biotrop, kemudian keperluannya apa. Kita akan dengan senang hati untuk menerima kerjasama itu. Itu ya, kita akan fasilitasi kerjasama itu. Sebenarnya setiap tahun kami juga mengumumkan di website kami itu dana riset untuk guru sebenarnya. Jadi untuk pengembangan kurikulum, tapi yang berhubungan dengan pertanian, dengan kebun sekolah, dengan Smart Bee dan sebagainya, itu juga diberikan. Kita tidak pandang itu negeri atau swasta, besar, kecil, kita tidak lihat itu. Tapi kita melihat dari idenya. Jadi itu kita sharing itu mungkin sudah sekitar 5 tahun terakhir kita berikan itu ke sekolah. Biasanya dana riset ini hanya dengan dosen, tapi sekarang sudah dengan guru-guru. Baik, itu tadi yang itu yang menjadi concern kita semua Bapak Ibu sekalian. Harga pangan itu memang harus murah, karena kalau harga pangan tinggi itu pasti akan terjadi social unrest ya, akan terjadi keributan lah gitu kira-kira. Nah, sementara petani kan harus dapat untung. Ya kan, jadi sementara petani harus dapat untung, sehingga harga kita tahu bahwa kita itu tidak berdaya dengan harga. Jadi aneh ya, makanan pokok itu bahan pangan itu adalah kebutuhan pokok, tetapi produsennya tidak menguasai harganya. Ini emang aneh bin ajaib. Nah, jadi yang paling, tapi kan ringnya, untungnya kalau beras ini kan sebenarnya relatif stabil, naik turunnya tidak terlalu jauh, beda dengan misalnya cabai gitu ya, 70.000 nanti turun tiba-tiba jadi 10.000 gitu. Tapi kalau relatif stabil. Jadi yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana menekan biaya gitu. Bagaimana menekan biaya macam-macam, bagaimana misalnya pupuknya kita menggunakan pupuk pabrik, menggunakan bahan organik. Kita tahu bahwa kita itu kalau membuat kompos sekalian di Indonesia ini, bahan organik itu dibuang-buang secara percuma, dan nebang pohon buang gitu saja. Sementara saya belajar di Inggris, itu semua bahan organik tadi dikumpulkan. Jadi ada tempat untuk pengumpulannya. Nanti di situ ada perusahaan yang mencacah gitu. Kemudian digunakan untuk pengomposan, dikomposkan, kemudian digunakan untuk lahan.
Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan di di negara Inggris yang 1 pound sterlingnya berapa sekarang Pak Joko? 1 pound sterling itu mungkin sekarang sudah 20 sekian ribu gitu ya. Itu bisa menggunakan kompos 50 ton per hektar. Coba, kalau itu kita konversi dengan komposnya Indonesia yang 1 kilogram Bokashi 1.500, mati itu petaninya. Uangnya habis untuk beli kompos. Nah, saya baru tahu bahwa mereka itu pengomposan itu namanya usaha pengomposan itu produksinya 100.000 ton gitu. 1 tahun 10.000 ton gitu. Jadi tidak seperti kita kilogram. Ya, itu juga salah satunya. Kemudian yang juga tidak bisa dihindari adalah mulai mekanisasi, otomatisasi. Itu mau tidak mau harus ke arah sana. Karena dengan menggunakan mekanisasi, otomatisasi, itu maka pertanian jadi presisi. Presisi itu artinya kalau tanahnya begini, maka pupuknya sekian. Gitu. Jadi tidak kelebihan, tidak berlebih, pestisidnya tidak berlebih, seperti itu. Nah, itu semuanya harus dengan teknologi. Jadi misalnya pengolahan lahannya dengan menggunakan mesin. Karena bisa dibayangkan kalau nyangkul 1 hektar, itu butuh berapa hari, tenaga kerjanya berapa orang. Itu udah setengah mati itu biayanya. Tapi kalau traktor, berapa hari selesai hanya 1 orang. Paling biayanya hanya itu. Dan saya kira teknik-teknik sudah mulai berkembang dan kompetensi itu harus diajarkan juga bahwa bagaimana adik-adik di alumni SMK Pertanian ini bisa mengoperasikan peralatan secara secara terampil gitu maksud saya, dan secara efisien. Jadi memang terserah apa saja yang bisa kita pikirkan. Karena kalau temuan-temuan, kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan sekarang ini, penelitian-penelitian di bidang pertanian, temuan-temuan di bidang produksi pertanian, itu fokusnya adalah meningkatkan produksi. Selalu itu. Tapi tidak memperhitungkan biayanya. Sekarang kalau misalnya naiknya misalnya dari 10 ton jadi 20 ton, tapi kemudian biayanya juga 10 ton, kan kalau sampai dimakan tikus itu padinya, maka bangkrut itu petani langsung, gitu kan. Jadi kita harus memperhitungkan margin. Jadi pada waktu kita membuat produksi bukan hanya produksinya yang diperhitungkan, tapi marginnya yang harus kita perhitungkan dari awal. Mungkin itu yang yang bisa saya sampaikan. Dan itu masih terbuka sangat luas. Bapak Ibu guru pertanian karena hands on ya langsung ke lahan, itu bisa kita berpartner gitu kira-kira, saling berikan masukan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irdika. Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta semua, bisa mengunjungi YouTube-nya dari Guru Hebat Astra. Di situ nanti juga akan ada beberapa konten tentang virtual capacity building. Termasuk yang hari ini kita sedang live streaming di akun YouTube Guru Hebat Astra. Nah, pertanyaan kedua ini ditujukan untuk Pak Mas Joko. Nah, Mas Joko, ini pertanyaan dari Ibu atau Bapak Justinanda dari SMK Negeri 1 Kademangan. Nah, Pak atau Ibu Justinanda ini menceritakan bahwa situasinya siswa-siswa lulusannya kadang-kadang mereka bisa masuk ke sebuah perusahaan, baik itu perusahaan dari Astra Agrolestari maupun perusahaan lainnya. Tapi beberapa bulan kemudian mereka itu berguguran, keluar dan tidak tahan. Nah, sebenarnya yang ditanyakan adalah sebenarnya kompetensi atau kemampuan apa sih yang bisa diberikan oleh para guru untuk menciptakan para siswa-siswi yang bukan hanya siap bekerja dan terampil, tapi juga kuat baik secara mental maupun pikiran, sehingga mereka bisa bertahan untuk tetap berkarya di perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti itu, Pak Joko. Silakan, Pak. Mas Satria, ini emang agak dilematis ya dalam soal gini. Memang kalau kebun sawit ini kan adanya itu jauh dari perkotaan ya kan. Jadi kalau saya melihat pertama bisa jadi kompetensi mereka bagus ya kan. Mereka bisa masuk ke industri sawit, ke perusahaan sawit itu kan juga nggak main-main kan. Pasti punya kompetensi itu, pasti bagus.
Nah, pada saat mereka sudah masuk ke kebun, nah namanya juga anak-anak milenial kan. Nah, kalau misalnya hilang sinyal, mereka pilihannya begini, Mas Satria. Kalau ada 2 pilihan, gaji Anda sekian, satu lagi, tapi tidak ada sinyal. Nah, mereka misalnya ada sinyal mundur, walaupun gajinya tinggi gitu. Itu mungkin yang akan dilematis ya. Tapi kalau secara kompetensi mungkin bagus ya, karena mereka bisa masuk ke perusahaan, katakanlah ke grup Astra atau grup yang lain. Saya yakin itu kompetensi pasti luar biasa. Karena kita seleksinya cukup ketat ya. Nah, jadi kalau itu mungkin faktor itu. Nah, saran saya adalah bagaimana ini guru-guru di SMK ya, terutama ini mempersiapkan mereka agar mereka itu mentalnya kuat, ya kan? Bisa jadi mereka harusnya kreatif. Karena begini, kami juga kan merekrut guru-guru itu dari Jawa, Mas Satria ya. Nah, mereka kita rekrut dari Jawa untuk ngajar di sekolah yang memang kami dirikan. Nah, pada saat mereka datang, mereka akhirnya kaget. Ada yang kita rekrut dari Yogyakarta, masuk ke kebun kita. Awal di Jogja sinyal gampang, sinyal mudah. Pada saat masuk ke sana, nggak ada sinyal. Jangankan 1 bulan, 2 bulan ya. Itu pagi datang, besok sudah pergi. Jadi masalahnya bukan di kompetensi. Nah, bagi saya ini, kalau untuk kompetensi mungkin Bapak Ibu guru, teman-teman Bapak Ibu guru sudah luar biasa mengajar, dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah sangat luar biasa ya terkait dengan kompetensinya. Mungkin satu ini ya nanti yang harus kita siapkan mentalnya. Mungkin Pak Bahru ini bagaimana nih? Nah, kondisi ini kan tidak bisa, Pak, karena masalah sinyal itu agak sulit ya di kebun. Nah, mungkin yang paling bagus ada nanti bagaimana memberikan inisiatif pada siswa ya, agar mereka itu diberi tantangan kreatif lah ya. Tadi ya ada tiga yang disampaikan Mas Irdika ya, kompetitif, mandiri, satu lagi ada kreativitasnya ini loh. Jadi ada teman kami yang memang direkrut dari Jawa, pada saat ke kebun tidak ada sinyal, dia yang kreatif, dia buat alat ya kan. Akhirnya Bang, dia bisa menang dalam lomba Innov Agro. Karena di Astra Agro selalu ada lomba tiap tahunnya ya. Dia buat alat, akhirnya penguasinya lah, seperti itu, semacam itu. Nah, itu kan suatu kreativitas. Nah, tapi kalau terkait dengan hal ini saya tidak bisa jawab. Kalau masalah Pak di kebun nggak ada sinyal, saya mundur. Itu masalah yang ya, anak milenial, Pak. Iya. Betul ya, Pak. Jadi memang banyak situasi yang mungkin nggak di luar prediksi kita juga ya, karena situasi-situasi yang mungkin disampaikan oleh Pak Joko, mereka nggak siap di perusahaan bukan karena kompetensinya nggak oke, tapi sinyalnya yang nggak oke gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin nah, jadi saya ingin melanjutkan pertanyaannya ke Pak Bahru nih, Pak. Kalau kita melihat situasinya itu seperti yang disampaikan Pak Joko, ternyata ada ketidaksiapan mental para siswa-siswi ini. Sebenarnya hal apa ya Pak yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan mereka bukan hanya dari segi kompetensi tapi juga dari mental. Nah, menurut Pak Bahru gimana Pak? Yang pertama, kalau ada CSR di Astra, kasih beasiswa sejak kelas 1. Ya, sehingga ya itu tadi, karena dia dapat beasiswa dengan syarat nanti harus kembali, dan kalau bisa diambil orang dari daerah itu. Oke. Ya, meskipun saya yakin saya dapat dari beberapa perusahaan juga dan guru juga bahwa di daerah itu kadang-kadang memang tidak mau untuk yang dia bekerja di tempat yang ada di situ juga. Tapi sebenarnya salah satu solusi itu seperti itu. Kita juga nggak bisa nampik anak-anak kita ini kan semua yang kita pembelajaran aja sudah pakai online kan. Kemudian kalau ini bekerja kemudian di tempat tidak ada sinyal kan ya. Ya Pak Joko ya. Ya ini dilematis. Tapi kalau komunitasnya agak banyak, sebenarnya kita juga bisa minta bantuan ke Telkom dan lain-lain. Kita juga ada kerjasama dengan Kementerian Komunikasi tentang hal itu. Ya, tapi ini memang ya yang jelas tidak semuanya itu pasti ada blank spot yang ada di situ. Tapi tadi informasi ada anak yang tadi kreatif tadi, menurut saya itu hal yang sangat bagus. Namun demikian, memang kita sadar bahwa anak-anak kita suruh hidup di perkebunan ini kan belum tentu mau juga. Kami juga bersama-sama dengan teman-teman sekolahan, teman-teman SMK, ya sejak awal itu tadi memang kalau kita mempunyai kelas-kelas tadi, kelas perkebunan Astra di mana, meskipun di Jawa mungkin kelas perkebunan Astra mana yang diproyeksikan ke daerah mana.
Sehingga sejak awal memang sudah dididik, dia memang akan masuk ke sana gitu. Jadi bayangan sejak awal, sejak masuk kelas 1 itu sudah ada bayangan tadi, meskipun bukan beasiswa. Kan itu. Intinya kan anak ini lulus dapat pekerjaan, pekerjaannya kalau ada yang terbaik, pasti yang terpilih yang terbaik. Terbaik itu ada 2 macam. Terbaik dari segi fasilitas atau tempat, atau terbaik dari segi gaji dan peluang untuk berkembang, kan itu. Ya kan pilihan ini nanti. Tapi sejak awal kalau nanti ada beberapa kelas-kelas Astra atau kelas keperkebunan yang lainnya, itu sejak awal bisa dibentuk seperti itu. Namun demikian, kami juga berusaha dengan teman-teman sekolah ini membentuk bagaimana agar anak ini juga mau untuk merantau. Karena banyak anak-anak ini tidak mau merantau juga. Ya, karena sudah nikmat. Kalau di Jawa itu kan hampir dimanapun kan ada sinyal kan gitu. Seperti dikatakan oleh Pak Joko tadi, kalau di kebun kan ya ada yang tidak. Itu menjadi satu permasalahan. Itu jawaban yang pertama itu. Kemudian jawaban yang kedua, saya merespon apa yang sudah disampaikan Pak Joko. Terima kasih sekali Pak Joko, apa yang sudah dilakukan dan juga Mas Adam tadi ya. Sangat luar biasa, itu sebenarnya cita-cita dari Direktorat Pembinaan SMK waktu itu. Jadi cita-citanya memang seperti itu. Pasti kami akan mendukung untuk itu. Kemudian ada kelas sawit, ya itu yang di Tanah Grogot itu memang sekolahnya juga punya kebun yang banyak. Ya dulu untuk praktek, tapi untuk praktek lama-lama kan tinggi, tidak mungkin habis praktek dicabut lagi kan. Pasti kan ya dipelihara sampai besar, sempat jadi masalah juga, tapi alhamdulillah Pak Ujang kelihatannya bisa menyelesaikan tentang itu. Ya, jadi alhamdulillah bisa terselesaikan dan itu bisa sebagai income generating unit dari sekolahan itu. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, buka kelas sawit silahkan. Kemarin kami bersama-sama dengan Menko Ekonomi membuat kurikulum sawit dan sekolah sawit. Kalau nggak salah yang di Riau itu ada. Kemudian yang di Sulawesi Barat kalau nggak salah itu juga ada. Jadi itu kita kembangkan Pak Joko. Jadi itu sudah kita mulai seperti yang di Tanjung Sari kita kembangkan untuk SMK Kopi. Ambilnya adalah program kalian atau kompetensi kalian perkebunan, tapi fokus nanti di bidang itu. Kemudian bisa didesain ulang kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kalau memang mata pelajarannya kurang, ambillah mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk nambahi. Kalau tadi jurusan sawit tadi kan bicara tentang mesin dan lain-lain. Itu kan bisa dimasukkan di sana, ditambahkan di sana. Nah, sekarang tinggal gurunya. Gurunya dari mana? Alhamdulillah yang dikembangkan oleh Astra, oleh Pak Joko JS, gurunya adalah dari industri yang ada. Jadi kita juga sudah mempunyai kurikulum coklat, itu juga sudah ada yang kembangkan. Jadi SMK-SMK tadi bisa kita kembangkan seperti itu, tetapi memang kalau kita sudah spesifik, itu kita mesti lapangan pekerjaannya juga harus lebih jelas. Karena kalau sudah spesifik, lapangan pekerjaan nggak jelas kan kasihan. Kalau anak hanya bisa sawit, ternyata dia tidak mau bekerja di sawit, kan kasihan. Kan gitu. Ya. Jadi harus yang sudah spesifik apa yang dilakukan. Kemudian yang dilakukan oleh Pak Adam tadi ya, Pak itu menurut saya yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan SMK-SMK kita sebagai penyedia bank bibit. Itu sebenarnya tujuan kami terus terang saja. Tapi ini Astra bisa menerapkan. Itu kan kemarin kami baru beberapa pemikiran beberapa sudah melakukan. Tapi ini juga dilakukan oleh Astra. Menurut saya itu hal yang sangat baik sekali. Ya, sebagai tempat untuk melakukan aktivitas, ambil bibit dan lain-lain, sehingga aktivitas di SMK itu juga ada realnya. Karena banyak pertanyaan ini yang ada di dalam ini, pertanyaan bagaimana Pak, sekolah kami ingin mengembangkan peminat kepertanian kan sedikit dan lain-lain. Kan saya jawab bahwa belilah percontohan yang baik di sekolah itu. Kalau sekolah pertanian tidak ada percontohan sama sekali, ya nggak mungkin masyarakat akan percaya dengan sekolah itu gitu. Ya, jadi pasti ada percontohan baik, best practice. Nah, maksud saya kalau Astra juga bisa mendorong untuk itu. Bibit-bibit yang ada bahwa
SMK Pertanian sebagai pusat untuk mencari bibit misalnya. Itu kan sebagai keunggulan lokal dari sekolah itu. Sehingga banyak nantinya anak-anak ini akan tertarik misalnya. Tapi kalau SMK Pertanian tapi nggak ada sama sekali nilai-nilai kepertaniannya, anaknya pasti juga nggak akan mau masuk ke situ. Karena apa? Orang tuanya sudah petani, nggak mungkin ingin anaknya itu kemudian wah anak saya jadi petani, saya sudah sengsara kok anak saya suruh sengsara lagi. Karena nggak ada contoh yang baik. Tapi kalau ada contoh yang baik, insya Allah kan pengelolaannya baik, contohnya baik, bisa bekerja di kebun. Dan tadi saya sangat appreciate baru berapa tahun itu ya, 2 tahun bisa sebagai yang Khairul tadi. Ya ternyata dia bisa naik ke atasnya. Astra kelihatannya sudah pakai KKNI ini, tidak ijazah lagi, tapi pakai kompetensi dari seseorang untuk mengangkat itu, tidak harus berdasarkan jenjang pendidikan yang ada, tapi bahwa kompetensi. Ini kalau perusahaan-perusahaan lain bisa seperti itu sangat baik sekali. Terima kasih pada Astra yang sangat konsisten sekali dalam pengembangan pendidikan vokasi khususnya SMK. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Bakhrun. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaannya, banyak sekali, ada sekitar, sekarang mungkin udah sekitar 160-an lebih ya. Tapi kita tidak bisa jawab semua satu persatu dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 15 lewat, jadi mungkin yang ibu-ibu juga ingin menyiapkan menu berbukanya dan bapak-bapak mungkin ingin melanjutkan aktivitas-aktivitas yang lain gitu ya. Tapi mudah-mudahan di virtual capacity building selanjutnya kita bisa membahas lebih banyak lagi dan waktu yang kita miliki lebih luasa lagi gitu. Nah, saya ingin menginformasikan juga kepada Bapak dan Ibu peserta semua, jangan lupa untuk mengisi form feedback setelah kegiatan ini. Mungkin akan muncul di Zoom Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak mungkin akan ada di Telegram gitu. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini saya ingin mendengar closing statement dari masing-masing pembicara kita hari ini. Kita mulai dari Pak Irdika ya. Pak Irdika boleh memberikan closing statement untuk virtual capacity building hari ini. Silakan Bapak. Jangan lupa di-unmute Pak. Iya. Ya, terima kasih Mas Patria, Bapak Ibu sekalian. Jadi SMK Pertanian sekali lagi itu menjadi mitra Biotrop yang paling dekat, sangat dekat. Biotrop mempunyai hubungan dengan lembaga-lembaga penelitian yang berkaitan dengan pertanian di seluruh Indonesia. Jadi kami berharap bahwa kami juga belajar. Tidak semuanya dikerjakan sendiri oleh Biotrop, tapi kami selalu masang mata, masang telinga di mana ada teknologi-teknologi baru yang bisa kita salurkan ke SMK-SMK. Caranya untuk berhubungan dengan CMI Biotrop sangat mudah, tinggal kunjungi websitenya, kemudian bisa komunikasi dengan kita dengan melalui WA, melalui media yang lain, kita dengan senang hati akan menanggapi. Saya kira itu, dan saya tetap setelah mengunjungi banyak SMK, saya sangat bangga dengan SMK kita di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Irdika. Selanjutnya silakan Mas Joko untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, Mas Patria. Mungkin saat pesan dan pertama apresiasi untuk semua guru Astra hebat ya, yang memang sudah tetap di SMK, dan ini harapan saya mungkin untuk teman-teman guru dan di SMK, jadi yang 8% hilangkan sehingga semua lulusan dari SMK itu langsung bisa diterima atau mereka bisa bekerja secara mandiri. Sesuai tadi dengan disampaikan Mas Ardika ya. Jadi mereka lulus menjadi lulusan yang kompetitif, mandiri, dan kreatif. Dan itu semua ada di pundak Bapak Ibu guru Astra hebat. Terima kasih saja Mas Patria. Terima kasih Pak untuk Mas Joko. Selanjutnya dari Pak Bakhrun, silakan Pak Bakhrun untuk closing statement-nya. Ya, makasih. Kami ucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah SMK yang menurut saya sangat aktif sekali, banyak informasi yang kami juga menerima informasi beberapa kendala yang ada di sekolah.
Kemudian kedua kepada Pak Erdika, makasih Pak yang secara terus-menerus mendampingi SMK. Terima kasih selama ini. Mudah-mudahan bisa kita teruskan untuk melakukan pembinaan terhadap SMK. Begitu juga pada tim Astra. Makasih, ini sangat luar biasa. Saya lihat di pertanyaan-pertanyaan banyak teman-teman sangat senang mengembarakan informasi ini. Dan yang terakhir, bagaimana bisa kerjasama dengan Astra kelihatannya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih untuk semuanya. Ya, terima kasih Bapak-Bapak semua, dan perlu saya sampaikan bahwa Virtual Capacity Building SMK ini bisa berjalan berkat kerjasama antara Astra Internasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Astra Agrolestari, dan juga CMU Biotrop. Terima kasih atas partisipasinya untuk terselenggaranya Virtual Capacity Building SMK ini. Dan saya juga tidak lupa ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah hadir di Virtual Capacity Building ini. Ada yang seperti sudah dari tadi kita saksikan, ada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Fakrun, Magister Manajemen, yang selaku Direktur SMK sekaligus Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ada juga dari Bapak Dr. Insinyur Irtika Mansur, Master of Forestry Science, selaku Direktur dari CMU Biotrop, dan beliau juga merupakan alumni peraih beasiswa Yayasan Toyota Astra di tahun 1987 sampai 1988. Dan juga terima kasih kepada Mas Joko Subagio sebagai Departemen Head Education and Social Engagement Sustainability Division dari PT Astra Agrolestari, dan yang sudah turut hadir juga bersama kita Bapak Saryadi dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tadi juga sudah sempat disapa. Terima kasih Ibu Yuli dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Juga dari Departemen Head CSR Astra ada Bapak Bondan Susilo dan Bapak Trianto. Terima kasih. Dan tentunya kepada Koordinator Program Pendidikan Astra kita, Mas Bima, dan juga tentunya Mas Adam yang sempat menyampaikan beberapa sharing session, informasi seputar sharing session dari Astra. Terima kasih banyak, dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk partisipan kita hari ini yang tadi sempat menembus angka 300 lebih. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin tertinggal di awal atau tertinggal di sesi akhir, silakan mengunjungi YouTube dari Guru Hebat Astra. Nanti di situ juga kita bisa sharing beberapa aktivitas Virtual Capacity Building. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan partisipasinya hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak semua untuk waktunya hari ini. Semoga puasanya lancar dan mendapatkan hidangan berbuka yang nikmat hari ini ya, karena hari ini disambi dengan kegiatan berbagi ke lebih dari 300 guru-guru yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, buat Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti beberapa aktivitas pembagian door prize, yang sharing di Instagram, yang juga bertanya, nanti akan kami informasikan di Telegram perihal siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan door prize dari kami. Nah, saya, Patria, dan tim yang berada bersama tim Astra mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai jumpa di Virtual Capacity Building selanjutnya. Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak-Bapak pemateri.